Ya, salam kebenaran. Nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita berkumpul lagi bersama-sama ya teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin memperdengarkan satu topik bahasan yang terjadi baru tadi pagi teman-teman. Saya pikir karena apa? Karena saya ingin membagikannya karena adalah ini bagus ya untuk kita untuk pemahaman dan pengetahuan kita gitu teman-teman ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin bergabung ya. Sebetulnya ini sudah selesai. Ya, sudah selesai dan ya udah jadi saya ini ya teman-teman. Saya bergabung tadi di channelnya Pak Bombom gitu kan. Channelnya Pak Bombom ini tadi pagi sampai pagi ya. Mereka dari pagi sampai pagi ya. Jadi luar biasa banget ya staminanya ya. Saya masuk pagi-pagi lalu saya berbicara dengan Pak Dani ya. Pak Dani mengatakan ya dengan jujur dia mengakui memang sebetulnya tidak ada ya, tidak bisa membuktikan bahwa apakah mereka menyembah Tuhan yang real yang mereka bisa pegang sebagai keberadaan gitu ya. Artinya mereka tidak menjamin bahwa Tuhannya itu bisa dibuktikan apakah dia ada atau tidak gitu. Lalu pesan saya terakhir adalah sebelum saya keluar karena saya harus mendoakan anak saya mau berangkat kerja gitu ya. Pesan saya adalah bahwa apa gunanya beriman teman-teman ya. Tak guna beragama, tak guna beriman, bahkan melakukan segala perintah-perintah yang begitu memberatkan kita gitu kan. Hanya karena kita mengejar sesuatu yang tidak ada buktinya gitu ya, mengejar sesuatu yang belum tentu gitu. Seorang bekerja keras dia mau melakukan itu semua karena dia mempunyai jaminan teman-teman ya. Dia mempunyai jaminan bahwa dia akan menerima upah ya dari hasil pekerjaannya itu. Ya ini naturalis sekali, ini alamiah sekali teman-teman ya. Ketika kita bekerja keras, kita belajar mati-matian karena kita mengejar ada sesuatu yang kita kejar yang kita tahu akan kita raih kalau kita bekerja keras gitu. Nah, di dalam beriman juga begitu teman-teman ya. Kita bekerja keras, betul-betul beriman ya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan itu dan hidup jor-joran ya dalam perimanan kita karena kita mengejar keselamatan hidup kekal yang merupakan jaminan yang membuat kita merasa aman ya. Karena semua manusia itu diberikan pengetahuan bahwa memang ada satu kuasa ya. Di dalam diri masing-masing semua orang itu diberikan pengertian untuk mengenal adanya Tuhan. Karena apa ya? Karena roh yang diam di dalam diri kita ini yang berasalkan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, walaupun orang itu dia tidak beragama, dia tahu teman-teman ya, ada satu kekuatan, ada Tuhan yang menaungi alam semesta ini gitu kan. Karena apa? Karena yang ada di dalam diri mereka itu adalah dari Tuhan ya, rohnya dan berasal daripada Tuhan. Nah, itu dia teman-teman. Oleh sebab itu semua orang mengakui, semua orang mengetahui ada Tuhan ya, yang di atas segalanya itu ada yang lebih tinggi gitu ya. Dan kalau mereka mengejar ya, mereka tahu bahwa ada penghukuman, ada pemberian, ada penghukuman dan ada pelepasan, mereka tahu teman-teman ya. Tetapi ketika dia bekerja keras, capek-capek gitu kan, capek-capek kerja keras, capek-capek mengejar ini, melakukan ritual ini itu, tetapi hanya untuk mengejar sesuatu yang tidak pasti, saya bilang mah naif banget ya teman-teman. Dan inilah dia Pak Dani ya teman-teman. Pak Dani tadi mengatakan kepada saya jujur, dia mengatakan iya Ibu Ti, kami memang nggak punya kepastian untuk itu. Apakah Tuhan kami itu bisa dibuktikan atau enggak gitu ya. Jadi pesan saya ya carilah ya teman-teman yang pasti-pasti saja ya. Tuhan kita itu pasti ya sesuai seperti matahari yang akan menyinari kita setiap pagi, sepasti sinar rembulan yang akan menerangi kita setiap malam, sepasti matahari ya, sepasti oksigen yang ada terus menyertai kita ya, kita tahu besok kita akan melihat matahari. Nah itu teman-teman, sepasti itulah ya, sepasti udara yang berhembus setiap pagi gitu kan, itu dia ya kepastian. Ya, kepastian di dalam diri Yesus Kristus itu sepasti matahari yang bersinar gitu teman-teman ya. Seperti, dimulai lagi nih teman-teman ya, ininya nggak bisa di ini ya. Ya, seperti itu ya. Oke, saya mau ini kan kita dengarkan aja ya, nggak panjang sih teman-teman. Jadi mungkin ini durasinya bisa hanya setengah jam gitu ya, nggak apa-apa. Kita dengarkan ya. Ya.
Aduh, gimana ini teman-teman? Aduh, saya nggak bisa. Aduh. Teman-teman, saya keluar sebentar, barang semenit ya. Tidak bisa, ini kan ya, ininya mulai begitu lagi, teman-teman. Nggak bisa saya inikan lagi. Aduh, kecilnya, teman-teman kecilnya. Aduh, maaf. Nah, ini dia. Di dalam nama Yesus Kristus. Nah, sebentar ya. Oh, saya tengok lagi. Nah, kedengaran kah teman-teman? Kenapa? Kena prank ya? bikin prank berat-berat amat sih, jangan gitu dong. Obat lo. Aduh gila. Jadi giliran saya di belakang dipanggil panggil. Sebenarnya begini. Tadi sebenarnya kita mau bikin prank, tapi memang tadi sudah keluar dari prank. Tadi memang prank, tapi sudah keluar. Karena tadi Pak Wahyu sudah membawa dalam denominasi, ya. Karena tadi sebenarnya kita prank tadi pertama jalurnya sebenarnya, cuma larinya sudah apa? Ya saya jujur ya, sudah lari sebenarnya. Jadi bagi saya Pak Wahyu sudah lari ke doktrin lagi. Ya, kita nggak usah dengarkan ya pertengkaran antara sesama denom ya. Jadi saya nggak akan putarkan ya. Tadi sebelumnya ada ya pertengkaran ya katanya ya, sengit antara Pak Wahyu dengan Pak Bom ya. Ini sangat disayangkan ya teman-teman, nggak usah lah ya gitu ya. Semua kita ini selama kita menyembah Tuhan Yesus dan kita percaya Yesus adalah Tuhan ya selamat. Udah nggak cari apa lagi sih, memamerkan kepintaran masing-masing itu nggak penting gitu teman-teman ya. Jadi sekarang kita lanjut ya yang saya punya aja. Jadi tadi sudah lari salah. Sebenarnya kalau bagi saya kalau secara letter-let, secara letter-let saya tidak bilang saya benar. Kira-kira bagaimana? Gitu? Kurang setuju saya, belakangnya ada itu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Lah, anak itu kan Yesus itu sendiri. Nah. Dan saya yang kurang setuju, Pak. Teman-teman kita yang datang, orang Wanes yang datang ke rumah saya itu kemarin. Saya kurang setujunya, dia menghilangkan karya Bapa dan Roh itu. Gini kakak. Kalau masalah di situ nanti bukannya saya membela karena mereka mengikuti perintah di dalam kisah para rasul itu. Makanya tadi kita lewatkan aja ya teman-teman. Dia mengatakan bagaimana dalam Petrus membaptis dalam yang saya ada aja. Ini sudah. Nah ini. Nah sedikit lagi. Sulit sekali ini teman-teman. 1 detik aja ini udah banyak ininya, sedikit sulit sekali. Yang ada saya aja di sini ya. Nah ini dia. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berarti double ya. Kan? Ya. Sulit ininya sedikit aja pergeserannya itu dia makan waktu banyak loh teman-teman. Sebentar. Ya. Nah ini dia. Mbak Uti. Shalom Buti, selamat pagi Buti. Saya belum pernah masuk lagi ke tempat Buti. Selamat pagi. Buti. Kalian belum tidur ya? Dari tadi malam ya? Iya Bu. Aduh. Begadang nih. Nah, sekarang ini jamnya mamak-mamak kayaknya Buti. Jamnya mamak-mamak. Buti jangan main di dalam gua ya. Saya sarankan. Kenapa Pak? Soalnya di dalam gua itu gelap. Gua tempat orang bersemedi Pak. Sampai sekarang itu terjadi kok. Kalau saya datang bawa lampu Philips the LED itu pasti terang. Ke gua. Menerangi gua supaya bisa membaca tulisan yang Oke, sekarang Mbak Uti, tadi ada nonton nggak? Saya ada Pak Wahyu Ilahi. Kita dua memang prank, tapi pranknya sudah lain, sudah keluar dari prank tadi. Tapi tetap terpaksa kita dua sempat ribut, langsung kembali lagi ke prank itu. Kenapa? Ya dari Pak Momon dari dulu Islam ini Pak. Saya Kristen, cuma keturunanku banyak campur-campur nih Jibone. Jadi iseng ini bahasa Bugis, Makassar iseng. Bagaimana gitu? Oh iya. Sekarang sudah Islam sekarang. Ya. Saya. Iya.
Iya. Saya Kristen, masa nih Islam? Kristen. Salah kamar. Saya mau tanya tentang Assalamualaikum, Pak Islam itu. Benhamid. Saya mau tanya tentang Islam, Pak. Iya. Kalau Bapak nggak mau nanya, saya mau nanya nih Pak. Bapak mau kalau Bapak nggak mau tanya, saya yang tanya, boleh nggak Pak? Ya, mau ditanya, saya silakan. tanya, ya. Iya Pak, saya mau tanya, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada atau tidak Pak? Oh, ada. Bagaimana Bapak membuktikan dia ada? Oh, begitu. Iya. Mungkin kita tidak bisa sampai di situ. Iya. Iya, cara membuktikan iya, dia ada bagaimana Pak? Oh, kalau dibuktikan nggak bisa secara wujud, nggak bisa. Kalau kita di Islam ya terus terang begitu, karena ada di dalam Al-Quran itu laisa kamitslihi syai'un, nggak bisa disama-samakan itu. Begitu Mbak. Oh, jadi nggak bisa dibuktikan secara wujud. Tetapi kalau ini tapi kalau nggak bisa dibuktikan secara wujud itu artinya kan bukan bukti Pak. Bukti kan itu Begitu. artinya fisik Pak. Bukti itu kan fisik. Nggak bisa dibuktikan secara wujud. Nah ini kan membelakangi fakta Pak. Oh berarti bukti itu pasti selalu secara fisik Pak. Bagaimana Pak? Begitu, Jadi ya? caranya untuk mengetahui Allah itu ada atau gimana cara Pak? Oh, Secara ada pada fisik diri kita. tidak bisa dibuktikan itu artinya tidak ada bukti Pak. Oh iya, kalau Allah ada pada diri kita ya Bu. Gimana? Kalau Allah saya ada pada diri kita, begitu. Oh, Ada pada diri saya, gitu. masalahnya kalau Allah ada pada diri Bapak, itu kan Allahnya Bapak zat, Pak. Dia bukan roh, Pak. Yang ada di dalam diri manusia itu roh, Pak. Yang bisa mendiami dalam diri manusia itu roh, Pak. Tapi kalau Allah kan dia zat, Pak. Gimana dia mendiami Bapak? Oh, ada. Kalau Iya, Islam caranya itu ada bagaimana, 4 Pak? Menyalahi aturan lagi Pak. Hanya roh lah yang hidup di dalam hati manusia ya. Di luar roh tidak ada kehidupan, di luar roh tidak ada yang hidup gitu loh Pak. Kalau Bapak mengatakan dia ada di dalam diri Bapak, bagaimana mungkin zat bisa diam di dalam diri Bapak gitu. Oh begitu. Nah. Begini. Kalau Islam begitu, kalau sudah tahu dirinya, dia sudah tahu Tuhannya gitu. Oh, jadi hanya ada dalam angan-angan ya Pak. Angan-angan keimanan. Keimanan kan Pak? Dalam angan-angan keimanan kan maksudnya? Di angan-angan Bang, bukan angan-angan ya. Iya, dalam keimanan. Jadi kepercayaan aja, hanya percaya, hanya mengimani dong jadi buntutnya Pak. Oh, bukan mengimani. Iya dong. Mengimani, ya. Enggak, soalnya kan gini, soalnya kan yang diam di coba, dalam diri manusia. Diam di dalam diri manusia itu roh, Pak. Kita ini hidup karena ada roh diberikan, ditiupkan oleh Tuhan kami, Elohim. Karena dia adalah roh. Dia adalah pangkal dari roh segala makhluk dan dialah sumber dari roh itu. Karena Tuhan itu adalah roh, Pak. Ya, dia itu ada seperti istilahnya roh itu artinya kekuatan yang hidup, ya, menaungi alam raya ini. Nah, itu dia, itu Tuhan kami, gitu. Satu oknum kekuatan yang hidup, yang menaungi. Dari dialah sumber kehidupan. Nah, kalau nggak ada di dalam diri Bapak gimana, Pak? Oh, Bapak begini. bilang ada dalam diri Bapak, dia bukan roh gimana, Pak? Emang bisa zat tinggal dalam diri Bapak? Di luar roh nggak ada kehidupan loh, Pak. Ya bisa begitu. Kalau Ya, gimana begitu. dong caranya, Pak? Iya. Caranya zat masuk dalam diri Bapak gimana, Pak? Zat itu beda loh dengan roh. Hanya roh yang memberi hidupnya. Kalau Bapak mengatakan dia ada dalam diri Bapak, gimana itu, Pak? Yang ada di dalam diri Bapak itu roh loh, Pak. Bukan zat loh, Pak. Dan Kalau itu diberikan oleh Tuhan saya. Ya. Ada pada kita. Memang beda. Pemahaman. Begini, kalau saya kurang itu, Pak. Mbak, saya mau tanya. Kan kita di itu akan ada di situ. Coba kita dulu. Yang itu istilahnya yang pernah turun itu ke bumi sama Nabi Musa itu siapa itu? Elohim. Nah, Elohim itu berupa apa itu, Bang? Iya, dia itu kan berwujud apa itu? Jadi dia itu Allah itu kan Elohim itu kan roh, tetapi dia memang nggak bisa dilihat, tetapi bukan berarti dia nggak mau dilihat, Pak. Dia bisa memanifestasikan dirinya karena dia hidup, dia berkuasa, Pak. Jadi apapun dia tampilkan dalam bentuk yang lain, tetapi dia menyatakan diri, dia ada gitu. Nah, dari sinilah kami punya kepastian bahwa Tuhan kami itu ada.
Karena apa? Karena dia telah menyatakan dirinya, Pak. Ya, ada buktinya dalam perwujudan wujud gitu loh. Itu ya, makanya kami pasti Tuhan kami ada. Nah, kalau di Bapak, gini Pak. Kalau di Bapak kan dikatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun ya, melainkan dengan wahyu dan dengan tabir. Nah, tetapi ada kontradiksi yang luar biasa gitu Pak. Dikatakan Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun, tetapi di surat Taha itu dikatakan bahwa Allah berbicara dengan Musa itu Pak. Dia nongol dengan Musa, tanpa tabir, tanpa wahyu gitu. Ada beberapa itu, ya Allah menampakkan diri. Nah, gimana ini Pak? Bapak bilang Allah nggak bisa ditampakkan, tetapi di Quran Bapak ada tuh Allah menampakkan diri. Walaupun itu diambil dari kitab Musa gitu. Gimana Pak? Kalau begitu kita bertentangan itu sama kita. Bertentangan kita punya itu. Enggak, bukan karena, bertentangan. Maksudnya di Tuhan Bapak yang kontradiksi. Begini. Karena Tuhan itu karena tidak bisa dilihat. Kan ada di kitab Anda itu. Iya memang Pak. Ada di kitab Anda itu. Iya, tetapi Tuhan kami maunya dilihat Pak. Tapi bedanya Tuhan kami maunya dilihat. Bahkan dialah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah perbudakan Mesir bertahun-tahun Pak. Ada bersama dengan umatnya Pak. Jadi Allah kami itu nampaknya taril. Jadi bisa kami punya. Walaupun dia nggak bisa dilihat, tetapi kan dia berkuasa. Dia maha kuasa, dia bisa tampil dalam wujud apapun. Terakhir dia tampil dalam wujud Yesus Kristus Pak. Jadi kami punya kepastian Tuhan kami ada gitu. Nah, kalau Tuhan Bapak gimana Pak? Bagaimana Bapak bisa menunjukkan Tuhan Bapak ada gitu? Ya, kekuasaannya ada itu. Coba kita. Nah, masalahnya ini tidak bisa ada di bumi. Tidak bisa kita hidup di bumi kalau tidak ada Tuhan itu. Iya. Itu. Iya, tetapi masalahnya Bapak mengatakan Bapak bisa membuktikan Tuhan Bapak itu ada dengan kekuasaannya. Masalahnya kekuasaan itu punya Tuhan saya, Pak. Kan sudah tercatat di dalam kitab Kejadian sejak peradaban manusia. Yang menciptakan langit dan bumi itu sejak awal Tuhan saya, Pak. Nah, Tuhan Bapak di mana? Gitu. Nah itu Tuhan saya itu. Oh, nggak bisa, Pak. Tuhan Bapak kan tadi katanya zat. Tuhan Bapak zat, Tuhan kami yang pencipta langit dan bumi itu roh, Pak. Kan ini dua oknum yang beda banget, Pak. Gimana Bapak mengklaim itu Tuhan Bapak? Beda loh, Pak. Tuhan Bapak kan zat, Tuhan kami roh, Pak. Yang menciptakan langit dan bumi itu yang roh itu, Pak. Ayo, beda memang, jauh beda. Ya. Kalau kita berangkat dari Allah itu berarti sama, begitu. Dari mula-mula itu kita sama itu. Dari mula-mula itu kita sama. Kalau soal beriman, kita sama itu. Pak, kalau soal beriman, hanya beriman ya silakan saja. Bapak mau mengimani bahwa Tuhannya Bapak adalah Tuhan kami, gitu kan? Bapak mengimani bahwa Dia ada, ya. Tetapi kalau itu beriman, itu namanya beriman, ya, mempercayai sesuatu sesuai dengan kadar pemikiran dan batin dan hati nurani masing-masing. Itu silakan saja, kami menghargainya. Tapi kalau Bapak kepengen tahu apakah betul yang saya imani ini betul-betul iya atau tidak, ya Bapak harus masuk ke dalam ranah pembuktian. Ya, dan pembuktian membuktikan Tuhan Bapak bukan Tuhan kami. Itu buktinya, Pak. Ya, sebentar ini Yubi, kamu Yubi atau bukan? Ayo, tolong di live chat, dibikin di live chat. Yubi, kalau kamu saya naikkan, kalau bukan saya nggak naikkan. Apakah kamu Yubi? Ya jawab aja. Oh Yubi ya. Sebentar ya Yubi, kamu di bawah dulu ya. Saya mau memperdengarkan. Nggak lama kok. Ada 10 menit ya Yubi. Ya. Pembuktian di situ ya. Terserah, tinggal pilih gitu. Tuhan Bapak bukan Tuhan kami Pak. Banyak sekali perbedaannya yang bagai bumi dengan langit. Tuhan Bapak itu adalah zat. Yubi, kalau sekarang aja saya misi saya untuk menceritakan tentang ini ya kan nggak kesampaian ya. Saya berjanji untuk audiens bahwa saya akan memperdengarkan percakapan yang keren tadi pagi. Ya saya selesaikan dulu, nggak lama kok. Ya itu lihat tuh di situnya udah mau selesai ya, nggak lama. Kalau kamu mau menunggu ya. Ya. Bentar ya teman-teman. Tuhan kami adalah roh. Tuhan Bapa menyebut dirinya kami. Tuhan kami menyebut dirinya aku. Tuhan Bapa dia tidak menyukai orang Yahudi. Ya, Tuhan kami dia mengasihi bangsa Yahudi itu bagai biji matanya, ya kan? Ya loh Pak, ya, itu dia. Tuhan Bapa menciptakan manusia dan jin hanya untuk menyembah Dia. Tuhan kami menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Nah, itu kan?
Wah, banyak sekali, Pak. Ya, Tuhan Bapa, dia sama dengan apapun, dia tidak tergantung dengan apapun, ya kan? Tuhan kami, dia tidak terlihat, tetapi dia menampakkan diri, ya. Dia menampakkan diri, ya. Dia ada, dia menyatakan diri, gitu, ya. Tuhan Bapa baru ada di abad ke-7 ketika dikenalkan oleh Nabi Muhammad. Tuhan kami sejak awal penciptaan manusia sudah tercatat dan sudah menyatakan diri, gitu. Banyak sekali, Pak, dan bahkan pengajarannya Tuhan kami ya mengajarkan ya kepada nabi-nabi, kepada itu siapa? Kepada nabi-nabinya di kitab Perjanjian Lama itu. Dia mengajarkan dia adalah Allah yang murka, tetapi Allah yang mengasihi umatnya. Lalu dia berkarya, dia bekerja, dia menyelamatkan umatnya dengan menjadi penebus dan juru selamat. Ya, tetapi Tuhan Bapa kan enggak. Tuhan Bapa katanya rahmat dan rahim, tetapi diam. Ya, tetapi diam, nggak ngapa-ngapain. Bapak cari selamat sendiri. Tuhan kami menyelamatkan, kalau Tuhan Bapak dia menyuruh umatnya cari selamat sendiri, Pak. Beda banget, banyak sekali, Pak. Sampai puluh-puluh kalau mau cari perbedaan puluh-puluh. Iya, Pak Dani. Pak Dani ini nggak mau dipotong, giliran orang bicara dia potong. Pak Dani ini curang. Iya. Ya, gimana? Kali malam dia melarikan diri, dia marah-marah. Sekarang giliran dia potong-potong. Pak Dani, kenapa nggak pernah masuk tempat saya? Saya mau nanya Buti. Aduh, Buti tadi bilang. Sabar, Ubi. Masuk. Iya, ntar saya pakai itu yang saya punya ini aja deh. Siapa yang blokir? Bukan saya, Pak. Saya bukan blokir. Yang penting saya nggak bisa masuk. Saya masuk diblokir. Tulisannya blokir. Siapa itu? Emang saya tahu. Ya, malu nggak, saya joinan sama orang. Jadi kalau misalnya lagi joinan gitu, yang lain juga bisa masuk, bisa jadi host di situ. Iya, makanya Anda kan ibu nyalakan saya. Kita kan tidak ada masalah kan? Nggak ada. Ya, Pak Dani, tolong bantu nih, Pak Ben Amir nih. Pak Dani, Pak, tolong bantu Pak Ben Amir ya. Tuhan Bapak itu bagaimana cara Pak Dani membuktikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada? Gimana Pak caranya, Pak? Ya, caranya dengan melihat hasil ciptaannya. Diciptakan oleh Allah, Pak. Hasil karyanya. Iya, Allah menciptakan langit, bumi, gunung, awan. Mana penjelasannya? Minta penjelasan. Nah, tapi itu kan cuma klaim, Pak. Cuma ngaku, Pak. Yang benarnya kan. Tapi dalam kenyataannya Pak Dani. Yang pertama yang menciptakan kan Elohim. Satu-satu lah, satu-satu. Iya. Tapi dalam kenyataannya Pak Dani, sebelum Allah SWT ada, itu semua sudah ada. Iya. Itu faktanya Pak Dani. Itu faktanya. Dia kan menyampaikan bahwasanya Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW melalui Quran, dikatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, apa yang ada di langit dan ada di bumi itu adalah milikmu. Itu kata Allah. Kalau memang seperti itu Pak Dani, kalau memang seperti itu Pak Dani, iya. Itu kan kalau memang seperti itu. Kalau memang seperti itu Pak Dani, masa Allah SWT membiarkan beribu-ribu tahun itu diklaim oleh Elohim? Masa dia diamin? Elohim itu artinya Tuhan-Tuhan. Banyak yang mengklaim dia sebagai patung-patung berhala yang merupakan Elohim Yahweh. Iya, mau Elohim kan mau siapakah saya nggak peduli. Yang jelas banyak para setan-setan, jin-jin yang menyerupai, yang menyatakan seakan-akan dia itu adalah Tuhan. Itu banyak, makanya penyembah berhala itu banyak. Kenapa dibiarkannya beribu-ribu tahun itu diklaim orang lain, Pak? Pak Dani, kalau Bapak mengatakan Elohim itu adalah berhala. Saya tidak mengatakan berhala, kan saya bilang ada yang menyebutkan Elohim, ada yang menyebutkan berhala. Berarti bukan saya menyebutkan Elohim itu berhala, Bu Uti, jangan di-framing. Elohim itu artinya dalam bahasa Arab kalau Bapak mengatakan, sebentar, ilahun itu kalau sesembahan. Bapak mengatakan bahwa
Kalau Bapak mengatakan bahwa Allah adalah Elohim, bagaimana mungkin ada dua oknum atau dua pribadi yang bercerita saling bertentangan, Pak? Elohim menciptakan manusia itu dengar, Bu. Elohim menciptakan sebentar, Elohim Pak. itu Allah. Oh ya sudah, kalau gitu Tuhan kita beda ya, jelas ya. Tuhan kita beda ya, Bapak mengakui ya. Ya, sekarang Alkitab menyatakan di luar Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah berhala. Udah itu doang kesimpulannya. Iya, Allahnya bukan ilahnya. Makanya Elohim itu sama dengan bahasa Arabnya ilahun. Ibu harus paham itu. Ilah itu kan sesembahan, Pak ya. Elohim itu memang sesembahan, tetapi merujuk kepada satu nama penguasa alam raya ini ya. Dia adalah Yod-Heh-Vav-He. Sekarang namanya banyak lagi. Kalau kami kan yang namanya Sang Pencipta itu, Bu, namanya satu saja, Bu. Kalau Bapak, nama Allah itu bukan berarti nama Tuhan, Pak. Pencipta langit dan bumi. Allah itu adalah nama ilah sesembahan. Ilah itu kan sesembahan. Bukan pada Tuhan yang penguasa langit dan bumi, Yod-Heh-Vav-He. Bedanya begitu, Pak. Kalau kami, ilah itu memang nama Elohim itu, sebentar. Elohim itu artinya kan sesembahan. Sebentar. Elohim itu kan artinya namanya sesembahan. Tetapi sesembahan itu merujuk kepada namanya itu ya. Sesembahan itu merujuk kepada satu nama penguasa alam semesta ini. Yod-Heh-Vav-He. Nah, kalau di Bapak ya nama dari sesembahan Bapak adalah sebentar. Kalau di Bapak nama sesembahan Bapak adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah. Jadi itu adalah nama sesembahan. Tidak membuktikan dengan jelas bahwa dia itu adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Sesembahan kan, Pak? La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, tiada sesembahan selain Allah. Iya. Bagaimana Bapak membuktikan? Sekali lagi, bagaimana Bapak membuktikan bahwa Allah adalah Tuhan, gitu loh. Sudah. Bagaimana Bapak membuktikannya? Iya, sudah belum? Sudah. Oke, terima kasih, Bu Uti. Sabar, Kak. Jadi, yang namanya manusia, sebelum mendapatkan pengajaran dari Tuhan, Pak Dani. Pak Bom. Makasih ya. Iya. Jadi begini, Bu. Apapun ya yang disembah oleh manusia sebelum mendapatkan pengajaran dari Allah, hakikatnya manusia berupaya untuk mencari siapa sang pencipta alam semesta ini. Siapa yang menciptakan langit dan bumi, itulah kodratnya manusia. Ingin mencari sang penciptanya. Karena Allah belum menyampaikan, belum memberitahukan, belum memberikan pesan, belum memberikan info kepada manusia. Nah, itu kan ada di Bapak. Maka manusia berupaya. Jangan dipotong. Maka manusia berupaya untuk mencari eksistensi itu dengan berbagai macam cara. Dengan cara patung, dengan cara pohon, dengan cara gunung dan segala macamnya. Itulah cara manusia ingin mencari eksistensi Allah. Karena Allah belum memberikan penjelasan, belum memberikan informasinya kepada manusia. Paham, Bu? Maka itulah yang dikatakan sebut ilah. Pak Dani itu kan ada di tempat Bapak sendiri ya. Kalian berusaha membuat ya ada 20 ya. Ada 20 dengan ada kata Pak Madia, ada 20 sifat Allah dan para penafsir, para pembuat konsep-konsep tentang Tuhan itu kan sedang mencari jati diri Tuhannya. Dicari konsep-konsepnya. Oh, Allah itu begini, Allah itu begitu, begini. Ya, tetapi kami nggak kayak gitu, Pak. Kami mengenal Tuhan kami karena dia nyata, Pak. Dia datang, dia menyatakan diri, lalu dia dinubuatkan, lalu dia disosialisasikan, lalu dia hadir bersama dengan umatnya. Kami nggak kayak gitu. Itu kan justru balik ke tempat Bapak sendiri. Berusaha mencari konsep bagaimana Tuhan itu. Karena dia nun jauh di sana, Pak. Kalau Tuhan kami kan nggak nun jauh di sana, Pak. Tuhan kami nyata. Sampai sekarang dia mengatakan, aku menyertai kamu dengan Roh Kudusnya ada di bumi ini. Dia nyata, Pak. Dia ada, dia real. Walaupun tidak bisa terlihat sekarang, tetapi kami akan melihat dia muka dengan muka. Gitu loh. Itu kan Bapak sendiri yang begitu, Pak. Mencari-cari, membuat konsep. Sekarang Bapak pemikirnya banyak, penafsirnya banyak. Bukan
Ya kan? Bukan saya yang bikin konsep, Bu. Bukan saya yang membuat konsep. Bukan Pak, saya yang membuat konsep. Saya tidak membuat konsep. Nggak bikin, nggak ada, nggak di konsep, nggak ada pemikir-pemikir. Nggak ada pemikir. Pak Dhani, ntar dulu Pak sebentar. Ya nggak ada pemikir-pemikir yang mengkonsepkan Tuhan itu begini. Enggak Pak, kami kan tahu Tuhan kami kan pernah ada. Jadi hanya dicatat, keberadaannya itu dicatat. Ya dicatat dan dia itu ada. Jadi nggak usah dibikin lagi konsep. Konsepnya yang jelas dari keberadaan kedatangannya itu kami melihat Allah itu kasih. Udah itu dia. Di balik murkanya di dalam kitab perjanjian lama sedemikian murkanya kepada manusia, kepada dosa. Sedemikian juga kasihnya kepada manusia Pak. Itu dia Pak. Ayo Pak Dhani. Pak Dhani. Oh iya. Halo Pak Dhani. Iya. Jadi kami nggak bikin konsep Pak. Mohon maaf agak terganggu masih tempat kerja Bu ya. Kadang-kadang. Iya. Jadi begini Bu. Jadi saya katakan tadi ya kan. Di dalam bicara konsep ya. Itu bukan manusia yang membikinnya. Kalau kami dari Islam. Tetapi konsep itu dibikin oleh Tuhan itu sendiri. Pencipta sendiri yang menyatakan konsepnya. Kami hanya mengikuti konsep itu. Paham nggak Ibu? Nah, tetapi dari mana Bapak membuat konsep? Kalau Tuhannya sendiri yang mengatakan dia begini, dia sendiri nggak ada gitu loh. Kan bukti dia kan tadi saya bilang sama Pak Beng Amir. Sebentar. Saya kan bilang sama Pak Beng Amir, bukti itu adalah selalu berupa wujud Pak, berupa fisik. Bapak kan orang pintar S2. Mana yang namanya bukti yang bukan berupa fisik Pak? Kalau Bapak mengatakan bahwa Allah itu dia sendiri yang menyatakan konsepnya lah, buktinya mana Pak? Apakah dia ada sehingga dia bisa menyatakan itu? Kan saya bilang kalau kami karena Tuhannya ada, kami nggak perlu bikin konsep. Dia sudah menerangkan kepada kami bagaimana dirinya, bagaimana siapa dia dan bagaimana dia. Jadi kami tinggal mencatat, ya. Kami mengambil konklusi melihat dari kenyataan, data, realita fisik yang ada. Nah, kalau Bapak katanya Tuhan sendiri yang memberikan konsep. Tuhan sendiri yang membuat konsep, tapi mana Tuhannya gitu loh, Pak? Mana Tuhannya, Pak? Bagaimana dia bikin konsep kalau dia aja nggak ada? Bukti fisiknya mana, Pak? Jadi sebentar, Bu, saya jelaskan. Kenapa Tuhan membuat konsep itu melalui penyampaian konsep Tuhan Islam melalui utusannya bernama malaikat sebagai pembantunya kepada Nabi Muhammad SAW. Konsep yang disampaikan oleh Sang Pencipta itu melalui malaikatnya untuk ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai perwakilannya, sebagai utusannya di muka bumi ini. Dia tidak langsung. Paham Ibu? Iya, Pak, itulah namanya konsep Pak. Karena perwujudannya, bukti fisik, data, realitanya itu yang nggak ada. Mana itu Jibril, mana itu Allah Pak. Kan saya nanya, bagaimana Bapak bisa membuktikan? Jibril itu kan sudah sering ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Iya, tapi siapa yang bilang Pak? Siapa yang bilang itu Pak? Nabi Muhammad doang kan? Yang lain emang pernah ketemu, ditemukan gitu Pak. Nah, di tempat kami Allah tidak pernah. Abu Bakar pernah, Utsman pernah, teman sahabat-sahabatnya yang lain pernah kok ketemu dengan malaikat Jibril. Nah, sekarang kalau mereka pernah melihat Jibril itu kan dari cerita Nabi, Pak. Saya udah baca kok Pak risalahnya, Nabi yang menceritakan, oh itu adalah Jibril kata Nabi. Iya. Lagi-lagi balik lagi Nabi dari ucapan Nabi, Pak. Dari ucapan Nabi kok, Pak. Dan makhluk itu kan langsung hilang kan, makanya para sahabat itu kan dalam bentuk seorang yang kaya. Kan saya baca tuh di risalah Nabi. Dalam bentuk seorang yang kaya mencari hikmat kepada Nabi Muhammad, ya. Lalu dia bertanya, Nabi Muhammad menjawab. Lalu Nabi Muhammad mengatakan dia itu Jibril. Ya orang yang lain anak muridnya kan melihat itu manusia, tetapi Nabi Muhammad saya mengatakan itu Jibril. Mana yang melihatnya, Pak? Mana perwujudan dari Jibril langsung yang bicara kepada anak buahnya, kepada kerabat-kerabatnya Nabi? Kan nggak ada juga, Pak. Nggak ada juga kok orang dikatakan. Coba Ibu dengarkan dulu. Juga, Pak. Aduh, jadi begini.
Jadi di saat malaikat Jibril yang berpakaian putih tanpa debu, dia kan datang menghadap Rasulullah, sahabatnya melihat, sehingga ada berdialog itu. Dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Jadi sahabatnya heran, siapa orang itu? Kalau dilihat kan orangnya udah hilang. Iya. Iya, Nah, terus dilabelkan maka, siapa, Pak? Kan yang melabelkan kan Nabi Nabi, Pak. Muhammad, dengarkan dulu. Maka kata Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada sahabatnya, dia itulah malaikat Jibril sebagai penyampaian. Iya, itu kan, Pak. Jadi kan Nabi yang melabelkan, dari Nabi kepada Nabi, untuk Nabi dan kemuliaan Nabi. Nah, kalau di kami, ketika malaikat datang, jangan takut. Aku adalah Gabriel. Gitu. Nah, malaikat memperkenalkan diri kalau di tempat kami. Jangan takut. Aku adalah Gabriel. Gitu dia, Pak. Menerangkan diri sendiri. Bukan dikenalin lagi, Pak. Nah, sekarang Nabi mengatakan apakah itu betul malaikat Jibril atau Anda tidak. mengenalkan diri kepada siapa? Kepada umat, kepada Nabi. Iya, kepada Maria, kepada Yusuf, semua Nabi. Di dalam cerita-cerita itu pertemuan malaikat, mereka semua memperkenalkan diri, Pak. Jadi kita tahu dengan siapa kita bicara gitu, memperkenalkan diri. Bukannya Nabi Muhammad yang memperkenalkan, katanya dalam wujud manusia. Tetapi kan Nabi yang bilang setelah dia nggak ada, oh itu Jibril katanya. Nah sekarang bagaimana pembuktian bahwa dia itu Jibril? Adakah pernyataan langsung dari Jibril mengatakan dia itu adalah Jibril? Kan nggak juga, Pak. Nah, bukti fisiknya ini loh, Pak, yang susah sekali. Ayo, bagaimana? Ayo. Jadi begini, Bu Uti. Tadi sudah saya katakan, memang malaikat Jibril tidak pernah berucap kepada selain daripada Nabi Muhammad SAW. Dengar dulu. Jadi dia tidak pernah menyampaikan saya malaikat Jibril kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi dengan pandangan para sahabat, dia bisa datang itu dengan tiba-tiba, kemudian hilang dengan tiba-tiba, dengan pakaian yang cukup bersih, putih, ya kan? Maka Nabi Muhammad menyampaikan bahwa adalah malaikat Jibril. Jadi sahabatnya melihat. Cuman memang kita akui, dia tidak menyatakan kepada sahabatnya itu saya malaikat Jibril secara deklarasi, tidak. Bukan seperti itu. Nah, itu artinya juga klaim, Pak. Klaim juga, Pak. Lari-larinya kan klaim semua, ngaku-ngaku doang, Pak. Semuanya. Enggak, soalnya beda, Pak. Iya. Beda ya. Allah kami itu, Tuhan Yesus mengatakan gini, Pak. Tuhan Yesus mengatakan, tidak pernah aku berbicara dengan sembunyi-sembunyi. Ya, Yohanes berapa tuh? Yohanes 6 apa berapa tuh ya? Kalau kamu ingin bahwa satu pernyataan itu diketahui oleh semua, oleh kalayak ramai, tidak mungkin dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kalau kamu ingin diketahui, tampakkanlah dirimu. Ya, Alkitab kami telah menyatakan itu, tampakkanlah dirimu. Makanya Tuhan Yesus itu hadir menampakkan diri, karena dia ingin sampaikan sesuatu yang luar biasa, kabar gembira itu, Pak. Iya, Pak. Itu konsep yang benar berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta sejarah, berdasarkan data empiris. Jadi kami, makanya Yesus mengatakan, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Kami mengenal Tuhan kami, Pak. Nggak bikin konsep, nggak bikin apa-apa, nggak bikin. Karena sudah ada di Alkitab, sudah tercatat. Inilah dia, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Ketika Bapak mengatakan Jibril juga memperlihatkan, lah itu kan dari Nabi Muhammad juga, Pak. Saya baca kok itu, Pak. Nabi Muhammad yang bilang itu Jibril, gitu kan. Nah, sedangkan Nabi Muhammad sendiri yang dikatakan dia adalah Nabi ya, yang bilang itu kan ini, Waraqah bin Naufal. Walaupun dia nggak bilang Nabi Muhammad itu Nabi, dia bilang Namus. Loh, gimana itu, Pak? Itu kan di awal turunnya, di awal pertama kali, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, itu yang pertama. Wajar orang yang pertama tidak tahu, tapi lawan kan mereka tahu. Lambat laun kan sehingga ya kan masalah yang ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, itu kan di dalam kondisi Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya, dia malaikat Jibril tadi menyerupai seorang laki-laki yang berpakaian putih, ya kan, bersih, tanpa ada debu. Nah, di situ kan dia kan batin Nabi Muhammad. Saya udah baca, itu ada di Risalah Muhammad, ya.
Ada seorang laki-laki mendatangi, tetapi mendatanginya nggak secara goib kok Pak, membuat dia ini bicara sama Nabi. Akhirnya Nabi sendiri yang bilang, oh itu tadi adalah malaikat. Sama seperti Nabi Muhammad ketika dia menceritakan, sebentar Pak. Ya, sebentar. Sama seperti Nabi Muhammad menceritakan, oh saya di waktu saya lagi di Gua Hira, ada yang mendatangi saya, ya dia mengatakan bacalah. Kan dia lari pontang-panting dari Goa. Jadi nggak ada yang ngelihat juga, Pak. Nggak ada yang melihat juga. Tapi kan kalau yang dia berbentuk manusia kan dilihat oleh sahabatnya. Dilihat oleh sahabatnya kan. Siapa Pak? Sahabatnya Pak? Yang mana? Yang dia keluar dari Goa Hira ada sahabatnya yang melihat siapa? Bukan. Yang berpakaian putih tadi. Yang menyerupai laki-laki. Tetapi itu kan yang sahabatnya berpakaian melihat. putih itu kan, sekali lagi saya bilang cuma pernyataan dari Nabi. Oh tadi itu yang bicara sama kita itu, yang berpakaiannya bagus itu, dia adalah Jibril. Kan Nabi sendiri yang bilang. Iya, tapi kan sahabat kan melihat. Bisakah Bapak membuktikan Jadi bahwa dia betul-betul Jibril? Begini, Ya, betul-betul Jibril. Simpelnya begini, Ya, Bu. bisakah Pak? Enggak, betulkah Bapak betul-betul menyatakan dia betul-betul Jibril? Pak, dari mana Pak? Bapak mengatakan dia betul-betul Jibril ketika Nabi Muhammad yang mengatakannya. Itu bukan Jibrilnya yang ngomong, Pak. Aduh, iya. Jadi simpelnya begini, Bu. Kalau seorang Nabi Muhammad SAW itu berdusta, tidak mungkin dia bisa merekrut orang-orang jahiliyah itu, orang-orang yang keras itu menjadi beriman kepada dia. Tidak mungkin, Bu. Ibu renungkan saja itu. Ini banyak manusia loh. Ya Pak, kalau begitu ya, kalau Alkitab mengatakan Pak Alkitab mengatakan ya kuantitas itu bukanlah kualitas Pak. Ya begitu banyaknya orang pengikut pada suatu agama. Sebentar Pak. Saya tidak begitu banyaknya, Ibu, tetapi... sebentar, iya. Bapak jangan dipotong sebentar ya. Begitu banyaknya pengikut pada suatu aliran itu bukan melambangkan bahwa itu adalah kebenaran. Karena kuantitas bukanlah standar dari kualitas. Ya makin mahal, makin berkualitas suatu barang, makin sedikit peminatnya Pak. Karena mahal, ya harganya mahal. Tapi kalau kualitasnya, kalau kuantitasnya begitu banyak orang kuantitas itu nggak menunjukkan kualitas Pak. Bukan berarti begitu Pak, bukan berarti standar itu kebenaran. Jadi Bapak nggak bisa bilang pengikut Muhammad berbondong-bondong itulah tanda kebenaran. Enggak Pak, Yesus mengatakan sempitlah jalan menuju kebenaran itu, menuju sorga, ya lebarlah jalan menuju kebinasaan. Justru malah sebaliknya Pak, ya masuk sorga itu sulit, jadi pengikutnya itu sedikit Pak. Jadi kalau banyak yang berbondong-bondong itu justru sebaliknya di tempat kami Pak. Gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Ya kalau di tempat ibu silakan. Kalau di tempat kami kan beda Bu. Tempat ibu dengan tempat saya kita nggak usah kita Pak gini kita udah tahu berbeda. Cuman kita renungkan saja. Kita sebagai manusia merenungkan mana sih yang kira-kira sesuai dengan nature, sesuai dengan hati nurani. Itu dia. Nah, jadi kalau Bapak mengatakan mana, ya sebentar. Kalau Bapak mengatakan kita tinggal merenungkan mana yang sesuai nature. Nah, dari pembicaraan kita ini bisa dilihat mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, kalau Bapak mengatakan ya itu kan ininya kita berbeda. Nah, memang berbeda Pak, berbeda. Tetapi masalahnya, kalau Bapak ingin mencari yang benar itu ya sesuai dengan data-data, sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan data empiris gitu loh, di lapangannya, sejarahnya. Dan di Tuhan kami semuanya sudah terbukti. Ya, segala persyaratan untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa kami menyembah Allah yang benar itu ada buktinya. Ya karena sudah didukung oleh semua pembuktian gitu loh Pak. Nah Bapak lebih memilih yang mana? Memilih yang mana? Yang ada pembuktian atau yang hanya halusinasi? Semuanya berasal daripada mulut Nabi Muhammad. Kita sebagai gitu manusia yang berpikir gitu. Bu. Ya kita sebagai manusia yang berpikir, kita tidak bisa juga ngotot untuk memaksakan keimanan kita kepada orang lain. Iya, ya makanya saya bilang silakan. Ada pendeta yang mualaf itu gimana? Makanya silakan. Saya juga menghargai di dalam narasi ibu itu terkesan. Kenapa Yubi? Kenapa? Ada intimidasi. Ya, bentar ya Yubi, 5 menit lagi Bi. 5 menit lagi dia udah mau selesai. Tuh orang saya mau nanya intimidasi apa saya nggak intimidasi?
Nih, udah saya perlu catatan saya. Maaf. Saya perlu statement saya gini ya. Memang kalau beriman, kami menghargai iman semua agama. Semua agama itu beriman menuju kepada mencari suatu kebaikan gitu. Semuanya memang baik iman. Tetapi, ya satu, saya perlu lunak sekali ya, tetapi kalau mau cari selamat memang cuma ada di tempat kami. Nah, itu cuma anjuran. Itu bukan intimidasi, itu dia. Karena apa? Karena apa? Karena Yesus itu nyata, Yesus itu real ya, kejadiannya dahsyat, semuanya Pak ya. Bahkan kita Bapak menulis Yesus kami itu secara spektakuler gitu loh. Tuhan kami nyata Pak, itu aja. Mau pilih yang nyata atau yang halusinasi. Jadi begini ya, Bu, kita kan hidup pada zaman sekarang kan kita sudah paham ya, kita hidup pada zaman sekarang Bu ya. Yang biasanya promo gencar-gencaran itu biasanya produknya nggak bagus loh Bu. Benar. Dia mengaku kan promo besar-besaran, ternyata yang produk yang dipromokan besar-besaran itu ternyata memang produknya nggak bagus. Biasanya begitu. Biasanya juga produk yang dengarkan dulu Bu. Ibu tadi potong, saya nggak potong. Jadi kalau biasanya promo yang tidak besar-besaran itu biasanya produknya bagus, orang yang mengejarnya. Paham Ibu? Nah, tetapi kan tadi Bapak mengatakan kan, ya orang yang mengejarnya begitu banyak orang berbondong-bondong. Kan saya sudah bilang ya, kalau tinggi ya besar ya, kalau kualitas harga barang sudah begitu tinggi kualitasnya, sedikit orang mencarinya Pak. Sedikit orang mendapatkannya, mahal soalnya Pak. Nah, putus ya. Udah itu dia teman-teman. Ya, sebentar. Gimana tanggapannya Bu Uti? Pendeta aja bisa mualaf itu. Kenapa, Yubi? Iya, pendeta aja itu gelar master teologi bisa mualaf. Kalau Bu Uti kapan mikirnya itu? Pendeta master teologi. Pendeta yang mana yang mualaf? Nah itu yang dibahas di... Ya, Ustadz juga banyak lah yang tobat. Loh, ini apa ya? Sebentar saya buka lagi ya. Loh, ini keputus ini ya teman-teman. Nah, dari WAFM. Ya, kenapa? Ya, maksudnya kan berarti sekelas master teologi saja mau berpikir. Kan kalau sekelas master teologi itu kan bukan berarti kebenaran. Emang dia berpikir. Kalau dia berpikir nggak mungkin dia mualaf. Master teologi lebih tahu mana tentang Alkitab. Nah, saya nggak perlu jadi master teologi kalau ilmu pengetahuan saya jauh lebih bagus dari dia. Master teologi itu kan cuma kertas. Kalau saya bukan cuma kertas, saya itu memang kan ini gelar akademis. Iya, gelar akademis. Sekarang akademis pendeta mana yang bisa mengorbankan keselamatan itu hanya untuk disuruh pergi menyembah kepada pergi masuk neraka. Ini kan pendeta yang sebetulnya otaknya kan nggak ada. Kan banyak kan ya, kalau soal gelar akademis sih banyak. Nah, sekarang dari Ustadz saya banyak itu yang masuk itu. Banyak juga. Masa kamu mau bilang Ustadz kamu itu ini? Ustadz abal-abal itu. Nah, sekarang kamu bilang Ustadz yang masuk Kristen abal-abal. Nah, sekarang kalau saya bilang pendeta masuk Islam abal-abal, kamu nggak terima. Iya, tapi kan dia ini master teologi. Nah, sekarang gini aja, Yubi, ya. Tadi kan sudah bilang, standar kebenaran bukan dilihat apakah seorang pendeta jadi mualaf ataukah seorang ustadz jadi tobat, gitu kan. Bukan dari situ. Standar kebenaran kita uji empiris, kita buka-bukaan, kita lihat datanya, kita lihat sejarahnya, kita lihat semua. Jangan ngelihat ke orang, karena orang itu semua menipu, ya kan? Nah, kebenarannya uji empiris, data di lapangan menunjukkan bahwa Tuhan kamu itu memang nggak ada. Mau kamu apakan? Ya, tadi sama siapa? Gimana? Tadi sama Pak Dani jelas dia mengakui Tuhannya tidak bisa dibuktikan. Nah, mereka yang melihat tapi percaya. Berarti Bu Uti mengingkari ucapan Yesus. Nah, itu. Yesus mengatakan itu kepada, nih aku kasih tahu. Yesus mengatakan itu kepada Thomas. Nah, Thomas itu berbahagia karena dia melihat namun percaya. Lalu untuk kami juga berbahagia walaupun kami melihat tapi tidak walaupun kami
tidak melihat tapi kami percaya. Itu kan konteksnya untuk dua-duanya. Melihat tapi percaya, tidak melihat tapi percaya. Itu kan konteksnya seperti itu. Kenapa kamu acak-acak ayat orang? Enggak, kenapa kamu acak ayat orang? Nah, sekarang tolong ceritakan kepada saya. Ya, sekarang mengingkari Alkitab, mau mengingkari. Ya, sekarang tolong ceritakan kepada saya kenapa Yesus mengatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dalam cerita apa? Dalam konteksnya apa? Kepada siapa dia bicara? Dan bagaimana ceritanya? Ayo, saya mau dengar. Ya, kamu jangan asal comot ayat orang. Itu memang tidak bisa dilihat. According Yesus sendiri. Nah, Yesus bilang apa? Berbahagialah yang melihat tapi tidak percaya. Dia melihat apa dulu itu di situ? Berbahagia melihat apa? Melihat Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Enggak bicara melihat Bapa itu, Pak. Makanya asal ngomong aja. Pak Hari itu Yesus ngomong berbahagia yang tidak melihat namun percaya itu melihat siapa? Melihat Yesus atau melihat Bapa katanya, Pak? Nah, itu yang enggak jelas itu gitu. Iya, jadi kamu iya benar, shalom Bu Uti. Iya, shalom. Yubi mau ayat orang aja. Yubi gimana kabarnya Yubi? Iya, terus melihat apa kalau begitu? Kan itu kan gini ceritanya. Ya, ceritain Pak Hari. Iya Yubi, kalau dalam perjanjian lama itu Yubi ya, kamu sebelumnya saya mau bilang kamu udah dikuatin nih. Ada seorang master teologi bernama Dance Mualaf ya. Selamat Yubi ya, kamu dikuatkan ya. Saya tidak pengaruh dengan itu. Itu kan buat keselamatan dia sendiri. Artinya dia mau berpikir gitu loh. Iya. Nah, kalau mau berpikir itu bagus Yubi. Saya sangat apresiasi. Nah, Dance sendiri dia seorang master teologi. Belum tentu dikatakan dia sebagai seorang yang benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Esa, ya kan Yubi? Karena saya juga bisa master teologi, bisa aja saya sekolah. Iya, master teologi itu didapatkan dari sekolah. Iman itu tidak berdasarkan dari sekolah. Contohnya nih, Rasul Paulus nih. Dia seorang Yahudi yang sangat taat, sangat pintar, sangat terpelajar. Tapi dia menerima Tuhan Yesus. Kenapa dia tinggalkan ke Yahudiannya? Iya. Mana lebih hebat, Dance atau Rasul Paulus? Kalau kamu mau buat perbandingan Yubi. Ya Yubi ya. Nah, pada waktu di Taman Eden, itu Bapak itu ada. Ya, tapi Taman Eden di kita itu, ya itu bukan di surga. Jadi di surga itu nggak satu komplek nih. Ada iblis, ada manusia, ada Allah. Ada malaikat, enggak. Surga itu beda dengan bumi. Jadi enggak satu komplek. Pada waktu itu Allah ya berjalan-jalan di Taman Eden. Adam jatuh ke dalam dosa. Adam melihat Bapa. Tapi setelah Adam diusir dari Taman Eden, Adam enggak bisa melihat lagi Bapa. Karena kenapa? Adam sudah berdosa. Kemuliaan Allah yang diberikan kepada Adam untuk melihat Bapa enggak ada lagi, udah hilang. Nah, jadi kita itu balik ke surga untuk mendapatkan kemuliaan supaya bisa melihat Bapa. Karena di perjanjian lama itu di Taurat, kita kan dikatakan untuk mencari wajah Allah. Kenapa kita mencari wajah Allah? Supaya kita nanti di surga bisa melihat Allah. Wajah kita ketemu dengan wajah Allah. Itulah posisi kita berada di Taman Eden yang di bumi. Jadi berbeda sekarang. Kalau kamu tidak percaya Allah nggak bisa dilihat, ya itu terserah. Allah bisa dilihat, Allah nggak bisa dilihat, itu terserah Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, tapi jalan ceritanya jelas. Di perjanjian lama, di Taurat, Zabur dan Injil, ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya, bisa saya bilang itu salah. Iya, kan? makanya di perjanjian lama pun dikatakan Tuhan itu invisible, tidak bisa dilihat. Jadi apa enggak ada yang bilang Tuhan invisible. Kalau di ayat itu jelas, kalau kita nggak melihat Tuhan, kita nggak bisa mendapat ajaran. Ya, di 2 Tawarik 7 ayat 14, di 1 Tawarik 16 ayat 11, di banyak Yubi, di Keluaran juga ada. Nah, pada waktu Musa, Ulangan 5 nih Pak, Ulangan 5 ayat 4.
Nih, Ulangan 5 ayat 24. Dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaannya dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini kami telah dengar bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Ya itu kan Dia memperlihatkan. Bukan iya, memperlihatkan kemuliaannya, memperlihatkan keadaannya. Dia tidak bisa dilihat, tapi dia bisa bermanifestasi untuk menunjukkan kalau dia ada. Tidak di situ dikatakan wujudnya yang terlihat itu. Nah, wujudnya itu kan dalam nyala api, dalam tiang awan, tiang api, dalam deru angin. Itu ada dia di situ. Nah, kalau Tuhan kamu di mana? Pada waktu Abraham nih, Abraham ada 3 orang nih sebelum dia Sodom dan Gomora itu dihukum. Ada 3 sosok tuh, 2 malaikat, 1 Allah. Rupa mereka seperti rupa manusia. Terus kamu mau bilang itu nggak Allah, nggak Bapa? Nggak bisa. Nih, Al-Ayubi, terjadi kontradiksi ya. Nih, terjadi kontradiksi di kitabmu sendiri ya. Dikatakan bahwa Allah itu tidak bisa dilihat dan dia tidak pernah berbicara dengan siapapun. Tetapi di dalam Taha 14 Allah berbicara dengan Musa. Itu bukan kontradiksi, itu keterbatasan Bu Uti saja. Alah, bohong habis keterbatasan Uti. Gimana sih? Yubi, kalau dikatakan Allah tidak berbicara, tapi banyak yang kita sembah itu hidup. Coba saya tanya, hidup itu gimana pengertianmu? Coba kalau namanya hidup itu gimana Yubi? Ya fokus dulu nih Yubi. Allah itu hidup apa enggak? Yubi. Sudah pasti. Allah itu hidup. Dia menunjukkan dia hidup itu apa? Punya wajah atau enggak? Iya, nih ya. Sebentar Pak, sebentar ya. Dikatakan ya di dalam QS. Sebentar Yubi. Nih, QS 42 ya, ayat 51. Tidak mungkin Allah berbicara langsung kepada manusia. Itu tidak mungkin ya. Tetapi ditulis lagi di dalam kitabnya yang sama, ya kontradiksi habis. Allah bicara langsung kepada Musa dan nabi-nabi lainnya. QS 20 ayat 11, QS 12 ayat 27, QS 9 ayat 28 dan 30, QS 4 ayat 164, QS 2 ayat 253 dan QS 5 ayat 116. Itu Allah berbicara. Padahal dia bilang Allah tidak mungkin Allah berbicara. Nah itu kan ini kontradiksi. Buti, di tempat kamu sendiri aja. Buti, ya? Baca Quran bisa enggak? Di tempat kamu sendiri itu kontradiksi, ya. Di tempat kami jelas dari awal nggak ada dikatakan Tuhan nggak mau dilihat, ya. Kenapa? Bisa tidak. Loh, kenapa? Memang kalau begitu, kalau kamu mengatakan saya nggak bisa baca Arab, enggak. Sekarang saya nanya, ya. Sekarang apakah kamu mau mengatakan terjemahan di dalam Al-Quranmu yang sebelahnya bahasa Arab, sebelahnya bahasa Indonesia adalah tidak betul? Ini dikeluarkan oleh lembaga sah loh. Itu harus dibaca tafsirnya. Ya enggak, ini dikeluarkan oleh lembaga sah. Kenapa dia menuliskan kalau yang tidak sama dengan tafsir? Maaf, kamu artinya mendiskreditkan terjemahan di kitabmu sendiri. Ya, kalau kamu udah kejepit, yang kamu salahkan terjemahannya. Kalau kamu terjepit, yang kamu salahkan hadisnya. Itu ada masalah di situ. Artinya bukan di ayat yang masalah, tapi Bu Utin yang tidak paham. Oh tidak, bukannya tidak paham. Itu jelas dikatakan Allah berbicara langsung. Di dalam QS 20 ayat 11 itu bicara langsung. Kalau tidak diakui, ya, baca sendiri. Loh maksudnya apa? Allah berbicara langsung. Nah tetapi masalahnya yang dia buat Allah itu berbicara langsung. Ini kan konteksnya Elohim berbicara dengan Nabi Israel. Sudah dibaca belum tafsirnya itu ayat semua tadi? Aduh, saya nggak butuh tafsir karena kami bukan orang tafsir. Berarti Al-Quran nggak terperinci ya? Iya, Al-Quran jauh lebih tafsir jauh lebih ini ya. Baca tafsir. Ya pasti tidak paham. Perlu pendapat manusia gitu. Iya, tafsir adalah jadi mereka lebih paham, lebih mau menerima pendapat manusia daripada kata Tuhannya. Kata Tuhannya jelas mengatakan Allah berbicara itu dengan Musa. Tetapi QS 42 ayat 51 Allah tidak berbicara dengan manusia. Ini gimana ini? Berarti manusia Tuhanmu berarti. Tuhannya manusia berarti. Gimana dong? Artinya manusia kok mau bapak apa lebih benarkan pendapat manusia tafsir. Tafsir arti tafsir kan diprediksi. Iya, diprediksi. Tadi kan lagi bahas tentang apakah manusia kalau lebih percaya daripada Al-Quranmu. Apakah Tuhan itu kelihatan? Gimana? Tuhan di perjanjian lama itu menampakkan diri memang ada. Banyak. Banyak, Yudi. Keluaran 24 nih saya buka ya. Mereka melihat Tuhan ya.
Ya, mereka melihat banyak. Yang dilihat itu wujudnya atau apanya, saya tanya. Wujudnya manifestasinya, wujudnya dia tidak bisa dilihat, tapi dia bisa berbagai wujud yang bisa dilihat. Artinya dia ada. Kalau nggak ada, memang nggak bisa dilihat. Iya. Kalau nggak ada, memang nggak akan pernah bisa dilihat. Artinya apa bukan? Apanya Yubi? Dia yang menampakkan diri itu wujud aslinya atau bukan? Menurut kamu sih si Adam di sama tempat si Hawa kamu itu. sendiri, ya kamu mengatakan Allahmu tidak bisa dilihat, tetapi Muhammad dikatakan bolak-balik ngobrol sama Allah di Sidratul Muntaha, janjian mau menetapkan sholat berapa kali. Enggak, Ya, jadi Yubi. kalian Kita punya konsep aja ngawur. langsung Gitu aja loh. kepada manusia pertama Yubi. Yubi, manusia pertama aja lah kita. Kita kan manusia zaman milenial ini Yubi. Lari ke Adam dan Hawa aja. Adam dan Hawa itu melihat Allah enggak? Iya, udah gitu doang. Ya itu kan Itu Adam aja dan Hawa pentingnya, saja. Yubi. Itu kan Setelah itu mereka kenapa? diusir dari Taman Eden, bisa enggak mereka melihat Allah? Oke, yang dilihat Adam itu siapa, saya tanya. Allah. Ya Allah itu siapa namanya? Bapa. Berarti bukan Yesus. Yesus. Katanya Bapak. Katanya Bapak gimana sih? Pertanyaannya ya ilah Allah. Terus gimana? Yang jadi Tuhan itu Yesus. Yang jadi Ini Tuhan itu makanya Bapak dibilang atau Yubi. Yesus yang jelas. Ya, silakan Pak Allah Calon Tritunggal Prof, nih silakan Yubi, Calon biar Prof, saya silakan. bilangin Yubi nih, iman saya nih Allah Tritunggal nih, biar kamu juga tahu iman saya itu gimana. Sebelum ada Yesus, ada Bapa. Bapa itu wujudnya roh. Roh itu ya dia bisa berjalan, ya bisa membuat cawar sama si Adam dan si Hawa. Setelah Berarti ada Yesus dan pernah Hawa tidak ada. keluar. Berarti Dengar Yesus dulu, pernah tidak jangan ada. dipotong dulu Yubi. Yesus itu ada setelah dia ada di dunia ini. Ya, Yesus itu pengertiannya adalah Allah menyelamatkan. Ya, Bapa jadi anak dalam berita manusia yang dilahirkan daripada Roh Kudus, Roh Allah, bukan hasil wik-wik. Gitu. Saya tanya sebelum ada di dunia, Yesus itu di mana dia wujudnya? Ya wujudnya ya roh itu di Taman Eden. Emang berapa wujud? Allah itu satu. Mari, bentar. Jadi ya. Ayubi, Tuhan itu ada 3 unsurnya, yaitu roh, firman, dan kemuliaan. Contoh Bapa berarti ada wujud. Itulah. Ya, berarti yang di Taman Eden itu tiga unsur gitu. Ada firmannya, itulah logika Tuhan, cara berpikir Tuhan. Apakah ada wujud fisiknya tidak? Saya tanya. Enggak, waktu di Taman Eden itu Yesus itu ada wujud fisiknya tidak, saya tanya. Ada Yubi. Yesus itu, mau gimana lagi? Setelah di bumi firman Allah jadi manusia, itulah dibilang Yesus. Berarti yang dari permulaan itu Bapa atau Yesus? Bapa dan Yesus. Dan Bapa itu satu. Bapa dan Yesus ada satu. Ada dua pendapat. Ya, 2 pendapat gimana? Ntar bang. Yubi itu hidup hanya beda daging, jawabannya. Punya roh, punya otak. Iya, terus? Nah, terus kau aja bisa bang berbicara tanpa harus pergi otakmu kemana-mana. Bisa dijumini kan? Berarti yang di Taman Eden itu 3 pribadi dalam kesatuan itu. Kau susah. Jadi kau dalam Taman Eden itu Yubi yang ada adalah Allah itu roh. Tidak ada 3 pribadi di situ. Bapa Allah yang Maha Esa. 3 pribadi itu kita kenal setelah Roh Kudus ada. Karena yang pertama manusia mengenal pencipta itu adalah Bapa. Setelah Bapa baru ada anak. Setelah ada anak baru Roh Kudus. Nggak bisa langsung kamu bilang langsung ada Bapa di situ Taman Eden. Dari mana kamu tahu berarti yang anak dari Kudus itu kalau orang Yesus belum ada. Yang ada dari permulaan itu siapa, saya tanya. Bang Yobe. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 situ Tuhan sudah menyatakan dirinya sebenarnya. Roh Allah. Iya, yang saya tanya yang ada sejak permulaan itu siapa? Yang putih. Nah, jadi saya tanya, Tuhanmu apakah ada rohnya? Loh, kan saya nanya duluan, kenapa nggak dijawab dulu? Kan, biar kita paham. Atau gini aja, biar aku tanya aja. Pak Yubi punya roh nggak? Punya. Nah, punya logika nggak? Punya jiwa nggak? Iya, punya. Punya tubuh nggak? Punya. Nah, makanya dalam Alkitab dibilang
di situ Tuhan menjadikan manusia serupa dan segambar dengannya. Ya, Udah? sebentar Pak. Nih saya tambahin sebentar ya. Ya, yang saya tanya, yang dari permulaan itu siapa? Ini Bapak atau Yesus? itu apa ribut sekali ya di sini, apa hujan besar sekali. Jadi saya cuma mau kasih aja nih. Oh, nih, lalu mereka melihat Allah Israel kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam. Dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Nah, itu kan Allah Israel bisa dilihat ya, Bi. Udah itu doang. Lanjut yang lain. Apa terlalu sulit pertanyaan saya ini? Gak ada yang sanggup menjawab. Bukan gak sanggup menjawab, kamunya ngeyel. Enak aja. Kan saya tanya. Pak Yubi, justru Bapak yang paling sulit memahami dirimu sendiri. Iya. Coba. Iya, kalau begitu. Sekarang gini aja Yubi. Yubi. Pas, bukan dirimu. Kan yang saya tanya dari permulaan itu Bapak atau Yesus. Tidak ada yang jawab dari tadi. Dulu, makanya kami ceritakan Bapak itu ada roh, ada firman. Udah, firmannya yang nujul ke bumi, itulah jadi daging dinamai Yesus Kristus. Paham? Berarti yang dari permulaan itu Bapak. Yubi, kamu bicara ada itu permulaan sih orang pertama itu yang kita kamu itu pertama kali dibilang pertama itu ada Bapa, setelah ada Bapa nggak ada Yesus. Yesus itu diperkenalkan oleh malaikat, tetapi setelah kita menerima Bapa, Anak dan Roh Kudus baru kita katakan Yesus itu ada di Taman Eden. Iya, berarti yang dari permulaan itu kan Bapa, sementara Yesus kan belum ada wujud fisiknya katanya kan. Iya, tapi di situ namanya belum kita kenal, namanya belum kita kenal gitu Yudi. Oh, tinggal kamu, jadi kita nggak menambahin dan mengurangi. Berarti yang jadi Tuhan itu ya Bapak kalau begitu. Enggak, sekarang kamu jangan bertanya terus, saya tanya dulu kamu. Kamu kan sudah dijawab nih, ya kamu sudah ditanya. Dijawab dari tadi. Apa nggak dijawab kan sudah kamu saya tanya itu Yesus kalau itu kamu bilang permulaan itu Bapak, bagaimana mungkin yang dikatakan Tuhan itu Yesus sementara dia tidak dari permulaan itu. Ya dia dari permulaan, bagaimana Allah tanpa roh? Allah tanpa roh bisa nggak? Nggak ada. Oke, bisa ya kalau Tuhannya mah bisa. Jangan bisa itu. Bisa ya. Kalau bukan Allah nggak punya roh. Lontong device not connected baca lontong. Allah itu roh. Allah nggak bisa tanpa roh. Coba. Kalau kita di perjanjian lama dan Taurat itu nggak bisa. Di Taman Eden itu dia ada tidak wujud fisiknya saya tanya. Ya kalau kamu nggak melihat dari perjanjian baru, ya tapi nggak ada dong, nggak ada di situ Yesus. Ya Yesus di dalam Yohanes sebentar, Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus ada pada diri Bapa, belum muncul sebagai Yesus, itu ada dalam diri Bapa sebelum-belumnya. Jadi kalau kamu nanya kayak gitu, nanya orang yang berarti kapan tobat Buti udah mau tobat belum? Kapan tobat? Tunjukkan kepada saya apa kelebihannya sehingga saya harus tobat ikut masuk neraka. Kelebihannya apa? Kamu tunjukkan kepada saya. Kan kamu menawarkan. Nah, kelebihannya apa? Yubi, sekarang kepada Yubi dan One Way ini. Tuhan itu tidak perlu darah manusia untuk mengampuni dosa Buti. Itu terlalu kejam Buti. Tuhan tidak perlu mengorbankan putranya. Itu kejam Buti. Karena kapan tobat Buti? Saya mau tanya ini ngomong satu-satu ya, saya atur supaya bisa didengar. Sudah 3 pribadi Pak. Sebentar saya atur. Apakah di saat itu Tuhan sudah 3 pribadi? Ya Buti, atur aja Buti. Ya ini Pak Hari dengan ini siapa? Dengan siapa dulu ya? Oke saya Pak Hati Nurani. Siapa yang mau ngomong nih? Jadi bingung saya. Enggak, kalau mau diskusi sama saya, ya ini Buti, saya mau jelasin ini Buti, ya Buti. Ya Pak Ari, ya jelasin. Saya mau kasih dulu ini Buti. Saya bicaranya harus pakai dalil, karena saya tahu Alkitab, saya mempelajari Alkitab. Kalau ada Muslim mau berdiskusi sama saya, harus ditunjukkan melalui Al-Qur'annya, jangan melalui Alkitab, supaya jangan salah. Ya, menafsirkan di Alkitab seenaknya aja ya. Saya bicara melalui Alkitab, kalian berbicara melalui itu kaliannya Qurannya ya. Tapi harus jelas menjelaskan sejelas-jelasnya Quran kalian. Enggak, saya nggak mau sama Pak Ari. Dia kan kemarin
mengakui trinitasnya Buti itu sesat. Ngapain dia di sini? Buti kalau campur-campur gini jangan bikin bingung dong. Bukan Pak Hari kok yang kemarin mah. Kamu salah. Bukan Pak Hari, kamu ngawur kamu. Coba saya tanya, coba nih. Saya udah lama nggak live, coba. Udah jangan mau diarahkan ke Wanes kayak itu Pak. Lipas saja Pak Hari. Jawab aja, jangan iya makanya Buti. Lipas saja Pak Hari. Lipas. Campur-campur kan bingung. Gimana campur gimana? Kamu itu one and only itu Islam atau Kristen nih? Kamu tuh orang Islam. Dari dulu. Enggak, sekarang gini aja lah, one and only. Saya mau nanya, kamu itu nyembah ada wujudnya enggak? Agak. Ya, kita tidak kita tidak bisa melihat dengan panca indera kita sekarang. Iya. Nah, emang kapan sekarang bisa melihat? Kamu tahu Allah itu punya wujud atau enggak dari mana? Gini, saya tanya kamu balik, apakah pernah manusia lihat Tuhanmu? Coba saya tanya, pernah enggak? Saya percaya ada manusia pernah melihat Tuhan, pernah melihat Bapa. Itu saya percaya namanya Adam. Adam pernah melihat Bapa pada waktu kapan? Tapi kata Bu Uti, Bapa itu tidak akan pernah bisa dilihat, yang hanya bisa dilihat itu hanya Yesus. Setelah Adam keluar dari Taman Eden tidak ada satupun manusia dia bisa menampakkan diri. hanya melihat dalam kalau manifestasi itu manifestasi itu bukan wujud aslinya. Itu ada. Sekarang saya tanya one and only. Kalau Buti bilang nggak bisa dilihat kan beda-beda. Ya manifestasi nggak bisa. Manifestasi itu bukan wujud asli, Buti. Itu bukan Tuhan. Lah iya terserah kalau aja. Tuhan manifestasi ke kodok, apakah Tuhan itu kodok? Bisakah dia bermanifestasi? Itu namanya bukan menampakkan diri. Enggak, karena apa? Salah bisa, itu. karena enggak ada. Enggak salah. Itu bukan wujudnya kalau memanifestasi. Kalau Tuhan manifestasi jadi kodok, apakah kodok itu bentuk wujud aslinya? Kan bukan. Sama aja. Enggak ada. Gak akan ada bisa menunjukkan wujud asli Tuhan. Kamu mau tahu Yesus pun bukan wujud aslinya. Kamu mau tahu Yesus itu hanya daging tolong manusia. bukakan Bu Uti. Wajah Tuhannya gak akan ada yang mereka tahu. melihat Allah Israel kakinya berjejak pada suatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan terangnya seperti langit yang cerah. Ya manifestasi ini bukan manifestasi ketika dia tampil dalam cerah ya. Apakah dalam wujudnya sinar yang Tuhan menyala-nyala. itu sinar? Iya, kan bukan. Memang, iya, dia itu terang. sinar ya wujud. Iya, dia terang dan kalau inilah. sinar itu bukan wujud aslinya, Dia Buti. menghampiri ya, ketika dia menghampiri. Gak ada kamu yang bisa punya, Allah itu terang ya. Nah, wujud Allahnya gimana? Ini saya wujud Allahnya di ulangan 128. Enggak ada. Tidak ada dalil manusia itu melihat wajah asli Tuhan, Buti. Lah memang dia bukan seperti manusia, gimana sih kamu? Nggak ada. Kalau manifestasi itu bukan wujud asli. Manifestasi itu bukan wujud asli, Buti. Saya baca, makanya Kalau ada wujudnya. manifestasi jadi tembok, apakah Tuhan itu wajahnya seperti tembok? Nggak ada wujud. Jadi jangan berbangga diri soal menampakkan, nggak ada menampakkan aslinya Tuhan. Ini bukan ada. soal Jangan penampakan, ini berbangga kamu lihat diri. bagaimana Nanti itu saya balik. wujud Allah itu. Ini Nggak kamu ada. lihat tertulis di Taurat. Iya, Ini Uti wujud pun Allah itu. mengakui Ini nggak ada yang melihat wajah asli Tuhan karena tidak mampu fisik manusia, sudah dijelaskan itu. Manifestasi itu bukan aslinya. Manifestasi. Saya penasaran nih saya sama si Only. Ya, kamu sama saya sini. Kamu sama saya mau nggak? Pak Hari di atas. Nah. Ya, Buti, saya mau bicara sama si Wan siapakah yang melihat wajah asli Tuhan? Tidak bisa melihat Allah, itu hanya pikiranmu aja. Ini saya lihat ini, saya baca di kitab Taurat ya. Ini kitab Taurat ini. Ulangan 4 ayat 28. Ulangan itu Taurat. Ya, ini saya baca nih. Wujud aslinya Tuhan seperti apa coba? Ya, maka di sana kamu akan ini. Ya, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Ya, buatan tangan manusia itu tidak dapat makan, tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat mencium.
Tuhan saya jelas bisa mendengar, bisa melihat, bisa makan, bisa mencium. Siapa yang melihat wajah asli itu hanya Iya, deskripsi. itu sosoknya, sosok seperti itu adalah makhluk. Yang saya bilang sama kamu, wujud saya itu Allahnya ada. Saya tanya, wujud Allahmu gimana? Wujud Allahmu gimana? Wujud Allahmu jelaskan. Kalau ngawur kamu, itu deskripsi, hanya deskripsi. Siapa yang melihat wujud asli Tuhan? Gak ada. Gak ada, karena manusia itu gak akan ada yang mampu sekarang ini. Saya berdasarkan dari Alkitab. Kamu pikiranmu, pikiranmu yang ngawur. Mana wujud aslinya, coba jelaskan. Bagaimana mana wujud aslinya? Coba jelaskan siapa yang lihat wujud aslinya. Gak ada. Sekarang sini On, ya diam dulu di On ya. Ya, saya mau kasih tahu ya. Memang mana dia si On? On, ini saya mau kasih tahu ya, Tuhan itu roh, memang tidak terlihat ya, Allah itu tidak terlihat ya, tetapi dia itu ada. Ya, itu yang harus kamu ketahui ya, ketika dia menyatakan bahwa dirinya itu ada lewat manifestasi, karena tak seorang pun pernah melihat Allah karena dia itu roh, nggak ada yang bisa melihat roh. Ya, tetapi bukti bahwa dia itu ada, dia memanifestasikan dirinya ya dalam wujud seperti apapun juga. Nah, di tempat kamu, Tuhan kamu itu ada apa enggak? Bagaimana manifestasi aja dia tidak bisa, apalagi dia menyatakan diri. Manifestasi itu apakah wujud asli Tuhan? Manifestasi itu. Nah, Allah itu roh, jadi kamu jangan memaksakan roh itu tidak bisa terlihat. Tetapi kami tahu dia ada. Sebentar, kami tahu dia ada karena dia memanifestasikan dirinya, menunjukkan kepada kami bahwa dia ada. Itu yang harus kamu ketahui ya. Allah itu roh, nggak ada satu orang pun yang bisa melihat roh. Roh itu tidak bisa dilihat memang, tetapi kami tahu dia ada karena dia menunjukkan keberadaannya. Nah, kalau di tempat kamu, Allahmu itu zat, tolong tunjukkan kalau dia itu zat pasti harus bisa kelihatan. Yang nggak kelihatan itu roh. Ya, zat itu harus kelihatan. Kenapa Allahmu nggak bisa kelihatan? Nggak bisa manifestasi, nggak bisa menampakkan diri. Kenapa? Ada apa enggak nih? Nah gitu kan pertanyaannya. Pembuktian bahwasannya Allah itu ada. Tadi saya udah bilang clue-nya, clue. Clue Allah itu ada atau enggak. Bisa mendengar, bisa mencium, ya bisa makan. One way clue-mu Allah itu mau ada gimana clue-mu? On bukan one way, on ya. Halo, on gimana? Bu Uti, apakah manifestasi gimana itu wujud Allahmu? Tuhan, Bu? Kenapa? Bu, apakah manifestasi itu wujud asli Tuhan, Bu? Saya tanya, Bu. Nah, sekarang begini ya. Kamu mau lari dari saya, On. Ya, kamu diskusi sama saya, berani nggak? Ya, sebentar Pak Ari ya. Apakah manifestasi itu wujud Tuhan? Saya sudah jelas ngasih tahu ya. Manifestasi itu bukan wujud Tuhan, tetapi adalah keberadaan Tuhan. Ya, itu jelas ada. Nah, ini dia pertanyaan kamu. Tuhan kamu itu ada apa enggak? Sampai memanifestasi pun tidak bisa. Katanya Maha Kuasa. Ya, dengan wujud apa dia bisa menunjukkan bahwa dia itu ada? Sekarang udah gantian. Saya sudah bilang, roh tidak bisa dilihat. Ya, oleh sebab itu dia menampakkan diri dalam sinar terang, dalam berbagai manifestasi. Tetapi itu kita sudah tahu. Sudah punya bukti dia ada. Nah, sekarang di mana adanya Tuhanmu? Sekarang jawab. Jangan cuma bertanya, di mana adanya Tuhanmu? Kenapa dia tidak bisa memanifestasi, tidak bisa menampakkan diri, tidak pernah berbicara dengan siapapun? Bu, kenapa begitu? Tuhan saya, dia Allah ada? Subhanahu wa Ta'ala beristawa di atas aras, Bu. Dan bukan potong saya suruh jawab dipotong. Saya bicara dulu. Jangan kamu itu menghayal terus kamu bawa saya itu. Di mana kalau mau bersemayam? Di pikiranmu, di otakmu, nggak bisa kamu wujudkan. Bilang itu. Buminya yang nggak mampu menampung kebesaran. Bukan bumi yang nggak menampung, pikiranmu yang nggak bisa menerima. Allah itu punya wujud gitu. Gimana nggak bisa menampung? Pikiranmu yang nggak bisa menerima wujud Allah. Bisa makan, bisa minum. Gini, kesimpulannya Tuhannya Buti itu tidak pernah dilihat. Sebentar. Kesimpulannya Tuhannya Buti itu kalau Tuhannya Buti tidak pernah dilihat berarti misteri, Bu, karena Buti bilang sampai kapanpun tidak dapat dilihat roh itu misteri, Bu, namanya. Kasihan hanya lihat manifestasinya, lihat bayangannya yang bukan wujud asli. Nah, tadi kan sebentar. Itu namanya sebentar on.
Sebentar, tadi kan kamu bilang Tuhan itu tidak bisa dimuat oleh bumi. Nah, pernyataan itu sudah ada. Dulu juga Salomo bilang gitu. Nih, dia bilang gini ya. Tetapi Salomo kemudian, ya Salomo bilang nih ya dia doanya ya. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit mengatasi segala langit dan tidaklah mampu memuat engkau terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Jawabnya apa? Bisa tuh. Kamu baca nih di dalam pasalnya. Berarti Salomo salah ya? dong, Bu. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. Bisa itu. Dia itu menampakkan bukan menampakkan dirinya, Bu. Iya, bisa itu. Iya, itu artinya apa? Dia ada gitu loh. Manifestasi itu bisa suara, bisa Lah kolbu. iya, sekarang mana suara Allahmu? Kalau suara? Wujud, nah, sekarang gini, ya. Kalau Nih wujud Allahmu asli nih bilang itu gini nggak nih. ada, Bu. Nih, Nggak sebentar nih. Allahmu bilang gini nih. Allahmu bilang ya. Tidak Jadi semua orang. Ya, sebentar. Aku ngomong dulu. Aku ngomong sama kamu nih ya. Sebentar ya, Allah berkata di QS 42 ayat 51 kita buka dulu ya. Ini pernyataan Allah yang ini ya, bertabrakan kiri kanan depan belakang ya, jedut sana jedut sini. QS 42, mari kita baca ya. QS 42 ayat 51 ya. Nih dia. Allah bilangnya begini Allah nih ya kan. Ayat 51. Nah, ini dia. Nah, nih, tak bukakan Nadia nih ya. Nah, ini dia ya. Nah, nih ya, saya bukakan, saya share nih. Allah bilangnya gini, tetapi kenapa dia menunjukkan ternyata dia bisa dilihat tuh. Nih ya, memanifestasi kan. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaran wahyu. Nah kan, jadi Allah tidak pernah berbicara kepada manusia kecuali dengan perantaran wahyu atau di belakang tabir atau mengutus utusan malaikat yang diwahyukan kepadanya. Ini dalam kurung ya. Dia maha tinggi, maha bijaksana. Nah itu kan. Betul. Nah tapi sekarang lihat. Nah ini kenapa dia menentang omongannya sendiri. Nah sekarang lihat ya. Di belakang tabir. Kan... Sekarang lihat nih. QS 20 ayat 11. Mari kita lihat. Kok dia bisa tanpa di belakang tabir ya kan. Kok dia bisa memanifestasikan dirinya? Ini kok yang tidak bisa itu wujud aslinya, Bu, bukan manifestasi. Ibu yang paham dong. Sebentar. Yang Ibu ceritakan dari tadi itu cuma manifestasi, bukan wujud asli. Sebentar. Nah, makanya saya bilang kasihan, Bu. Kasihan di agama Ibu cuma lihat manifestasi, nggak lihat wujud asli. Sebentar ya. Itu namanya kasihan, Bu. Sebentar. Sampai kapanpun bisa jadi misteri karena tidak kelihatan. Aduh, bisik-bisik ngomong-ngomong juga. Bentar ya, mana dia tadi? Kamu tuh ya. Usai berpesan kepada keluarganya, maka Musa berjalan mendekati api itu. Ketika dia mendatanginya, tiba-tiba dia dipanggil oleh suara yang berasal dari api itu. Wahai Musa, gitu ya, baca selengkapnya. Ya, kita baca lagi ya, Taha 12. Ya, kita bahas. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ya, padahal kan sebetulnya Horeb ya, teman-teman. Ini kan ngambil dari kitab kita kan ya. Ya, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadaku. Nah, ini kan berbicara kepada Musa. Mana itu tabirnya, mana wahyunya? Itu artinya ketika kalian mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat, kalian juga masih punya konsep yang centang-perenang. Ya, Tuhan nggak bisa berbicara, konsepnya saling tabrakan begini gitu loh. Kalau kami, Tuhan kami memang tidak bisa dilihat, tetapi maunya dilihat. Ya, Sirak Yesus bin Sirak, ya si Oni udah keluar. Ya, silakan yang lain. Udah. Kristen bisa berteofeani. Boleh bicara, Bu? Ya, silakan. Ya, sama Hari aja, silakan Pak Hari. Gini, Bu. Ketika Musa melihat Tuhan, itu tabirnya itu berupa pohon yang menyala. Itu diibaratkan pohon televisi. Kita melihat Jokowi berbicara kepada kita. Apakah kita mengatakan televisi itu adalah Jokowi? Kan tidak. Seperti itu tabir Tuhan mengatakan kepada Musa. Sorry saya potongnya Sirak, Bu. Saya mau nanya Bu sama Sirak, sorry saya potong Sirak. Kamu itu ngomongnya nggak jelas Sirak. Sorry saya potong Sirak. Kamu bilang seperti menyala. Saya tanya Muhammad itu ketemu dengan Allah SWT ada tabir. Nah
Itu di akhirat. Itu di alamnya Tuhan. Dulu jawab dulu, tabir apa? Bumi tentu Tuhan tidak akan pernah Sebenarnya turun atau memang itu ketemu sama dengan Allah kalau Tuhan setia atau enggak? menampakkan diri ke bumi, Udah bukan satu di bumi ini. kamu jangan bicara yang ngawur kamu saya lihat. Dia nggak mau bicara sama orang, dia mau Kira ngomong kamu itu mengatakan ada tabir, ketemu tahu enggak? Siapa yang ketemu dengan Nabi Muhammad tidak bertemu dengan tabir? Iya, ini kan yang diambil Ketemu juga jauh saja, kan ada tabir, ketemu tahu enggak? Ibaratnya saya Hari yang ini anehnya tabirnya apa hari? pintu. Oh ya Bu, Bentar, silakan Bu. ya sebentar ya. Yang anehnya Ajis, katanya gini kan, Allah tidak berbicara dengan siapapun. Lalu dia mengambil cerita tentang Musa yang jelas Tuhannya berbicara kepada Musa. Dari sini seharusnya kamu ini dong, kamu harus berpikir dong, bagaimana mungkin begini? Ya, ini adalah peristiwa Musa di dalam Taha itu peristiwa Musa yang bertemu dengan Elohim yang jelas-jelas menampakkan diri dalam manifestasi ya api yang menyala-nyala. Tetapi dia bicara langsung bukan dalam tabir, dia memanifestasikan menunjukkan keberadaannya itu. Ya, karena dia Allah kami itu tidak berwujud. Nah, itu bertentangan dengan kitab Anda sendiri ya. Sesungguhnya Allah tidak pernah berbicara dengan manusia melalui dengan tabir. Di situ nggak ada tabir. Yang anehnya perkataannya sendiri dikontradiksi dengan mengambil ayat yang lain juga. Ayat dari tempat orang lain gitu loh. Makanya nih aneh ya teman-teman ya. Gimana kamu bisa menerangkan ini? Ya campur aduk begini kamu bisa menerangkan gimana coba? Dengar Bu, kalau Ibu baca Al-Quran itu dengan baik, itu di situ dikatakan tabir. Dengar dulu Bang. Bang Bis, Bang Siram. Apakah kamu bisa melihat rohmu? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat roh. Makanya manusia itu tidak akan mampu mengetahui tentang roh. Jika ada orang bertanya tentang roh, maka itu serahkan kepada Tuhan. Karena roh itu urusan Tuhan. Ini belum dijawab, kamu ngelantur terus. Bisakah kamu melihat rohmu? Ya, saya mau nanya sih Rak, itu yang dikatakan itu ya, itu bilang tadi ada pembatas ya, betul ya? Ada pembatas enggak? Ada tabir enggak? Pembatas. Di dalam Keluaran 33 ayat 20, Tuhan berkata di Keluaran 33, si Musa sama Allah itu dia lagi bicara itu, dia nggak pakai tabir, nggak ada pakai tabir. Kamu bicara sekarang 40 hari 40 malam ya si Musa sama si Allah itu ya, itu mereka lagi cengkrama, lagi komunikasi, kongko ya. Saya mau nanya sama kamu nih, ya itu hanya dia. Lagi pula Musa sama si Allah sama bapak itu ya, dia ketemu langsung nggak pakai tabir. Lalu dia suaranya, firmannya. Iya, kamu itu yang bicara ngawur, aduh. Tabir itu saya mau tanya, tabir itu gimana tabir? Silat. Tabir makanya itu kalau saya bicara kan dipotong. Iya, kamu jawab dulu tabir itu apa? Biar saya jelas. Tabir itu sesuatu yang melindungi, tirai. Ibaratnya saya berbicara tabir penghalang. Terbang. Gimana penghalang gimana? Dengarkan ya. Ketika Musa melihat api itu, dia berpikir, baiklah aku akan ke sana untuk melihat. Semoga ada dari kitab orang lain untuk mendukung pernyataan bahwa Allah tidak dapat berbicara, tidak bisa dilihat. Ini di kitab Musa justru membuktikan kalau kamu baca di kitab Musa yang asli, Allah atau Elohim itu berbicara, menampakkan diri kepada Musa. Ini tidak bisa dikatakan hal yang mendukung bahwa Allah tidak berbicara dengan siapapun. Ya, inilah yang harus merupakan pemikiran kamu, Aziz. Penampakan Musa itu melihat Tuhan sama duri itu nggak ada penghalang. Aduh, bukan Allah, ini Musa. Ya penampakannya api yang menyala. Penampakan Musa kepada Allah itu bukan sekali, ada beberapa kali, ada 7 kali. Kamu mau saya tunjukin ayatnya berapa kali Musa ketemu sama Allah? Halo, Sirat. Kamu cuma tahu Musa itu ketemu sama Allah itu cuma sekali. Tanya dulu Pak, apakah kamu cuma tahu Allah itu ketemu sama Musa cuma sekali berupa sama duri. Aduh. Dulu Bang. Itu dia sengaja itu dibuka double, ya, dibuka double apanya. Sama YouTube-nya sama ini, Zoom-nya. Jadi makanya suaranya bergema, Bu. Sengaja itu buat ribut. Iya.
Enggak, yang anehnya, ya Ajis, kamu harus tanya kepada dirimu sendiri. Allah mengatakan dia tidak berbicara dengan siapapun. Memang dia tidak bisa dilihat, ya tidak sama dengan apa. Memang tidak bisa dilihat. Tetapi kenapa dia mengambil ayat di tempat lain yang menunjukkan bahwa dia bisa dilihat, bahkan dia berbicara. Nah ini kan artinya kan kontradiksi. Ini kan cerita tentang Musa. Dan ini ada di Keluaran 3. Dan Keluaran 3 jelas mengatakan Elohim berbicara dengan Musa tanpa tabir. Adapun pohon yang itu adalah manifestasi dirinya. Perwujudan dirinya supaya bisa dilihat. Ya, itu dia. Jadi aneh banget. Kamu tuh harus berpikir. Iya, aneh Buti. Saya juga bingung. Kok ayat orang lain diambil untuk menunjukkan bahwa dia bisa dilihat. Padahal dia sendiri, Allah sendiri mengatakan dia tidak bisa dilihat. Ya, iya, lalu mereka juga bilang mengatakan, di dalam itu Pak di hadis qudsi banyak sekali. Nabi Muhammad berbicara langsung kepada Allah tuh banyak sekali ketika dia naik ke Sidratul Muntaha itu bicara kok, nggak pakai tabir kok, bolak-balik sampai 50 kali apa katanya itu ya, bolak-balik. Bicara itu ya. Lalu ketika ini di hari kiamat ya, di hari kiamat bukan sebelum hari kiamat, hari penghakiman ya. Orang-orang bicara sama Allah. Gimana ini? Kan jadi kontradiksi, ya? Iya, Bu. Mereka juga saya bingung. Kenapa mereka hobi sekali mengatakan ada tabir? Kalau mereka mengatakan tabir, itu berarti Allah nggak ketemu sama Muhammad. Kalaupun ketemu, berarti terbakar si Muhammad. Kena cahaya Allah. Iya kan? Iya. Jadi gila kali orang ini ya. Nah, kalau mereka bilang itu ada pembatas, berarti jelas. Ya kan, buatan di ayat Matius 24 ayat 26. Ya mereka sendiri yang mengatakan Muhammad itu nabi palsu. Ya kan karena ada pembatas. Iya kan? Dengar. Jelas itu ada nabi palsu. Jangan percaya. Nah. Ya, sekarang kita coba dengarkan. Bocor. Anda bicara semua. Kamu bicara. Ya, sebentar Pak Ari, kita dengar apa nih. Silakan. Ini kan dalam Al-Quran itu Tuhan itu berbicara dengan Musa melalui tabir. Ada itu buka Al-Qurannya ya. Tabir itu. Kalau kamu di sini bicara begitu, tampar kamu. Kamu bicara apa? Saya tanya tabir itu apa? Tabir apa? Tabir. Ngomongnya. Kita bicara dipotong. Iya, kamu mau bicara apa? Kamu bicaranya nggak jelas. Tabir apa? Kalau kamu bilang tabir, berarti nggak tahu nggak apa itu tabir? Kamu tahu nggak apa itu tabir? Penghalang, pembatas. Hah? Makanya saya katakan ibarat itu pohon itu berbatang. Enggak, tabirnya. Kamu setuju nggak? Nggak usah kamu. Saya mau tanya aja. Kalau kamu jawab ini saya berhenti bicara. Ini saya bilik nggak? Tabir itu. Saya tanya bilik nggak? Jawab dulu. Bilik nggak? Saya bicara kau tidak ikut ya. Anjing. Kau keturunan ular budak. Bilik enggak. Tabir itu bilik enggak. Kamu kok gitu sih anjing-anjingin orang. Kamu itu. Diturunin aja kalau udah basah kotor diturunin aja, Bu. Iya, turunin aja, Bu. Mana sih, Jis? Ya sudah kita ini aja ya. Jadi ya kita dengarkan dia sekali ini, habis itu udah ya kita tutup aja ya. Ya gimana, Jis? Jangan anjing-anjingin orang enggak boleh. Ya silakan. Ajis, silakan. Yesus bicara anjing, orang Samaria tidak marah, Bu. Kenapa Anda marah? Udah jawab aja ngomong aja. Ular budak, orang tadi tidak marah. Kenapa Anda marah? Kamu kan kapan saya bicara, Bu? Kapan saya bicara? Ketika saya bicara, kamu nggak bisa menjelaskan tabir itu apa? Jelaskan dulu tabir itu. Tabir, mana tabir? Ya, silakan. Anda cara berdialog Anda itu, aduh gimana sih? Maksudnya Bang, ini. Sirat, tunjukkan ayatnya. Gimana dibilang Tuhan itu berbicara dari balik tabir? Nanti tunggu Pak ya. Bisa tunggu 5 menit, saya cari 2 ayatnya. Ya, dia lagi nyari-nyari ayat ntar jatuh-jatuhnya kepada enggak ada ceritanya, jatuh-jatuhnya kepada nabi-nabi Israel yang Elohim berbicara kepada nabi-nabi Israel. Lihat aja. Iya, enggak ada, biarin aja. Ambil Allah tidak berbicara, tetapi ada ayat yang menunjukkan bahwa Elohim itu berbicara kepada nabi. Padahal ini kan bingung teman-temannya. Apakah dia mengaku bahwa dia itu adalah Elohim? Ya, tapi kenapa dia bilang dia berbicara dengan siapapun? Jadi perkataannya kontradiksi banget ya. Ya, silakan.
Tunggu, Bu. Ya, kita tunggu. Jangan cari yang ayat Musa, ayat yang orang Israel ya. Karena itu sudah ada di tempat kami. Sejarah realitanya ada. An-Nisa 164, ketika Tuhan bertemu dengan Musa dengan pohon terbakar, itulah takdirnya pohon terbakar itu. Bukan manifestasi itu. Musa lagi. Jangan dong. Kalau di tempat kami. Lah di Al-Quran, tetapi itu sejarahnya memang sejarahnya yang beda. Musa yang mana dimaksud? Itu kan Musa di tempat Musa menurut Al-Quran kami, Nabi Musa kami. Nabi Musa. Oh, Nabi Musa. Nah, sekarang tunjukkan Nabi Musamu itu yang di mana? Ada sejarahnya, ada Musa yang lain yang menceritakan ada Musa lain yang hidup, yang bersama Khidir, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Gunung Tua, bukan di Gunung Horeb. Tunjukkan ada sejarah yang menulis seperti itu selain dalam Alkitab. Silakan. Ini banyak dua nih ya. Musa ada dua, Musa Ibrahim, Arab, Abraham ada dua, gitu kan. Isa juga ada dua. Silakan tunjukkan mana ceritanya. Jelas yang dimaksudkan ya di tempat kami itu. Ya, kamu nggak bisa jawab. Silakan tunjukkan di mana ada Musa. Catatan yang membuktikan Musa itu pernah ada di luar Alkitab. Musa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan di Al-Quran ya. Sejarahnya mana? Karena Al-Quran kan bukan sejarah. Mana sejarahnya? Silakan. Ayo, lu bingung kan? Ayo. Jelaskan silsilahnya. Ayo. Biar jelas kita. Ayo. Di dalam An-Nisa 164. Begini Bu, enggak usah, enggak usah begitu Bu. Hormati dan hargai orang berbicara ya. Di dalam Islam Anda juga hargai. Nah, gini. Di dalam An-Nisa 164, itu kan di situ dikatakan Tuhan bertemu Musa. Dan Musa itu bertemu dalam Lanjut Bang, lanjut. Gimana caranya nih? Iya, Musa yang mana ya? Musa yang mana? Bisa nggak dia? Coba bilang Musa yang di Google atau di mana ini? Ya, kami tunggu. Bisa nggak diam? Dia ini udah diam. Di dalam An-Nisa. Di dalam, gimana sih Bu? Saya jadi nggak ada. Aduh. Ya teman-teman dengarkan dulu. Kita lagi An-Nisa Tuhan itu bertemu dengan Musa di bukan manifestasi pohon itu Bu ya, tapi dalam pohon yang seperti terbakar. Nggak usah nana Bu, nggak usah nana, diam saja ya, dengarkan supaya enak ngomongnya, enak bicaranya. Nah, ketika itu Musa berpikir apa yang terjadi di atas itu, maka dia pergi untuk melihat. Sampai di sana dia ditegur oleh Tuhan. Manifestasi di sini bukan dalam artian Tuhan itu menampakkan wujudnya. Ibaratnya saya berbicara dengan ibu melalui HP video call. Apakah ibu itu adalah pribadi ibu dalam video itu? Kan tidak. Tapi suara ibu saya dengar. Begitulah manifestasi Tuhan dalam wujud pohon yang terbakar itu. Pohon terbakar itu ibaratnya wadah. Wadah untuk bertemu dengan Musa. Karena kalau Tuhan turun langsung ke bumi ini bisa hancur dunia ini Bu. Tuhan itu maha besar, maha kuat, maha perkasa. Tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa melihat Tuhan itu hidup. Dengarkan dulu Bu. Makan, jangan lama-lama, udah kita udah tangkap dia sebentar. Udah ngantuk ini sih, aduh. Udah belum? Udah. Nah, jadi begini, saya analogikan ya. Ketika ibu berbicara di depan video call atau di video HP, apakah ibu itu manifestasi ibu dalam wujud HP? Kan tidak. Begitu juga Tuhan. Tuhan itu Kalau abang video biarin aja Pak. Bentar Pak Tinurani, sebentar dulu. Aduh. Sahabat kami. Nah, sekarang gini. Samsung. Ya, enggak, dia menganalogikan bahwa manifestasi itu adalah aku mau kasih tahu kamu, HP itu bukan manifestasi bro, ya itu bukan saya. Kayak bicara dari HP itu bukan saya, HP itu wadah. Ingat, HP itu wadah, bukan manifestasi. Manifestasi itu jelas wujud. Walaupun tabir itu wadah. Manifestasi itu jelas wujud, walaupun itu bukan wujud yang sebenarnya, tetapi itulah dia. Ya, dia menunjukkan dalam berbagai wujud, bukan tabir. Kalau tabir itu penghalang. Kamu jangan coba-coba. Dan lagi pula, sebentar Pak ya, dan lagi pula harus kamu ketahui, itu cerita Musa. Dan itu sejarahnya yang benar adalah Elohim menampakkan diri kepada Musa. Bukan pakai tabir, bukan kamu mengais-ngais ayat orang untuk menunjukkan dia itu ada.
Ini kan bertolak belakang sekali ketika dia mengatakan dia tidak berbicara dengan siapapun. Ini kan bicara loh ya. Langsung berbicara langsung, tetapi Musa berbicara kepada Allah gitu kan. Nah masalahnya yang cerita Musa ini bukan Allah, ini Elohim gitu loh. Ayatnya ada di tempat kami, jelas. Nah bagaimana Anda bisa berpikir Allah memberikan kontradiksi untuk pernyataannya sendiri dan kontradiksinya adalah ayat orang lain gitu loh. Jelaskan kepada kami, ini gimana ini? Begini, ini kan saya sudah analogikan. Ketika Musa sampai begini, ketika ibaratnya ibu Musa. Sudah kami kasih tahu, itu bukan nggak pakai analogi, itu ayatnya ada. Elohim menampakkan diri kepada Musa. Pohon yang terbakar itu bukan manifestasi Tuhan. Tapi itu bukannya Tuhan kamu. Itu wadah. Itu bukan. Wadah untuk buat Tuhan bertemu dengan Saya cari dengarkan itu, makain Tuhanmu dari lembah berbicara. Aduh. Lembahnya lembah tua, harusnya kan lembah Horeb, itu gunung Horeb. Jangan-jangan kalau gimana lembah lagi. Nah, di sini Bu, itu yang paling penting. Yang menyalahkan itu ada sosok enggak? Anda ke gunung membawa kambing. Mana ada di baliknya semua itu ada sosok enggak? 2018 meter bisa membawa kambing ke sosok enggak? Halo si Rai, aduh saya capek ngantuk saya bicara sama kamu si Rai. Aduh. Ya, ini aja ya. Halo si Rai. Yang di balik semua itu ada sosok enggak? Sosok itu mati atau enggak? Habis ya udah kita mau selesai, saya mau banyak urusan. Gimana Pak Ari? Tolong kasih kesimpulan, Pak Hati Nurani kasih kesimpulan. Iya Bu, ya saya thank you Bu untuk kesempatannya. Ya. Saya juga mengucapkan selamat untuk Ibu supaya jangan pernah berhenti dalam pemberitaan Injil. Saya juga terinspirasi dalam pengertiannya. Saya semangat melihat ada anak Tuhan seperti Ibu Uti, mau sabar, mau tegas, mau walaupun agak cerewet gitu, tapi tujuannya hanya untuk Tuhan gitu. Tetap semangat Bu Uti, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, karena kita sebagai umat pemenang gitu. Karena Allah kita hidup, makanya kita sebagai umat pemenang nggak akan bisa dikalahkan oleh apapun. Oke Bu, tetap semangat, thank you Bu. Terima kasih ya Pak Hati Nurani. Saya tambahin dikit Bu. Jadi dia tadi kan masalah handphone tadi katanya video call. Berarti dia jawab video call Ibu Uti nanti bisa-bisa bilangnya gini Bu. Kalau misalnya merek handphone dia Samsung. Hai Samsung, inikah Ibu Samsung? Nah, kan gitu jadinya Bu. Iya. Dia nggak bisa analogikan seperti itu, nggak bisa, bukan begitu. Iya nggak bisa. Iya. Ngomong itu handphonenya. Elohim menampakkan diri karena dia tidak bisa dilihat, dia tetap itu wujudnya dia, itu bukan manifestasi, maksudnya dalam wujud, maksud saya manifestasi itu dalam wujud yang lain, tetapi itu tetap dia gitu loh, bukan handphone. Handphone itu adalah wadah. Saya yang ada di sini pakai handphone, kamu dengar suara saya di sana, bukan handphone itu. Ya dia menganalogikannya salah, saya tetap saya, jadi istilahnya saya nih pakai baju merah gitu kan. Warna kulit saya, lalu istilahnya saya cuma pakai casing muka saya, pakai topeng. Tetapi saya bicara lewat handphone. Nah itu kan bukan gitu. Dia mau menganalogikan bahwa handphone itu adalah tabir. Padahal yang ada adalah saya ya, yang saya yang asli ini menyatakan yang dia wujud saya ini, saya hanya pakai baju hijau gitu kan. Nggak sama. Kamu mau tepu-tepu, kami nggak bisa. Tidak bisa tepu-tepu aja ya. Dan lagi pula. Gimana Pak? Hati Nurani lagi pula Ibu Uti, nggak mungkin dia menjawab Ibu Uti dia sebut nama Samsungnya atau handphonenya Bu. Pasti dia bilang iya Ibu Uti, kan gitu seharusnya. Walaupun itu bukan Ibu Uti asli kan, handphone itu wadah itu. Itu mah wadah. Belum nyampe. Saya yang aslinya ini dia. Kita bicara Allah yang menampakkan diri. Dan itu adalah dia. Jati dirinya adalah dia. Karena tidak bisa dilihat ya dalam berbagai sinar yang menyala-nyala. Nah itu dia. Tetapi kan mereka mengatakan kalau itu kodok, apakah Tuhan kodok? Bukan masalah kodoknya. Keberadaannya dia itu. Dia bisa memakai wujud apapun juga. Tetapi keberadaannya dia. Ketika dia lagi pakai baju hijau ya dia tetap Elohim. Ketika dia lagi pakai baju kuning dia tetap Elohim. Karena itu membuktikan dia ada ya. Nah yang anehnya si Sirak ini mengatakan Tuhannya tidak berbicara dengan siapapun. Tetapi di kitabnya sendiri dia mengambil cerita dari Musa menunjukkan bahwa Tuhan berbicara gitu loh. Ini maksud saya kontradiksi. Dan kontradiksinya pun bukan dia punya. Itu kan jelas itu ada ceritanya tentang Musa itu ada di tempat lain.
Ya, dan di tempat lain itu jelas mengatakan memang Musa berbicara gitu loh. Ini yang namanya kontradiksi, Sirat. Ya udah ya, itu doang ya. Saya masukkan, silakan kata penutup, Sirat. Ya, oke. Ya, 5 menit Bu ya, Bu ya. Ya, silakan. Buti, shalom. Jadi ya. Terus Bu mengabarkan berita Injil, yaitu berita kebenaran. Memang Ibu agak kalau bicara agak apa namanya? Padat. Cuman mereka boleh bisa bicara. Bentar Bang Sira. Saya mau keluar juga ini. Makasih ya Bu ya bisa menerima saya di Zoom ini. Makasih Bu Uti. Terima kasih Pak Hati Nurani. Ya maaf ya tegang-tegang ini kayak gini lah kita ya. Ya, silakan. Oke, pertama kejanggalan dan kelucuan dari kitab Anda, Musa bertemu Tuhan di atas gunung. Maaf lah, udahlah kalau kamu 3.000 meter per 3.000 meter. Saya izin keluar ya Buti. Ya, udahlah. Saya juga males ngomong sama Ajis. Masa dia mengatakan pertama keganjilan di kitab Anda lah, tetapi dia bilang itu ganjil lah, tapi kamu mengambil itu ada di kitabmu sendiri. Makanya dengar dulu sampai selesai. Ada selesai lah. Dengar dulu sampai selesai. Ganjilan di kitab Anda lah, tapi kok yang ganjil-ganjil itu diambil juga ke tempatmu. Bagaimana makanya diluruskan. Nah, udah Dengarkan dulu. ya.